Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir di dalam kitab Jawharatul Tauhid. Ini mana kita menghabiskan sisa daripada Samayat atau bahkan Samayat sudah selesai, tinggal beberapa permasalahan yang lainnya saja. Dan juga penutup dari Imam Ibrahim Al-Laqani, yaitu pembahasan tentang tasawuf di akhirnya nanti itu. Tentang menghindari sifat-sifat buruk dan sebagainya. Kita terakhir masuk ke dalam pembahasan atau berada di dalam bait ke 126. Yang dimana di sana kita udah ngejelasin tentang ikhtilaf para ulama saat mau menilai apakah orang yang melakukan dosa besar, karena itu menjadi perhatian utama. Orang yang melakukan dosa besar, bertobat, lalu berbuat lagi. Ini bukan khilafnya ini nanti enggak berkutat di dalam koridor saat dia melakukan pertama kali, tetapi berkutat di dalam koridor saat dia melakukan berulang kali. Itu, saat dia melakukan berulang kali. Makanya di bait sebelumnya, yang kemarin juga kita bahas tentang khilaf ulama saat membahas kalau orang yang keadaannya seperti ini, karena dia terlalu sering mengulangi dosa besar, lalu di saat dosa yang kesekian kalinya dia belum sempat bertobat lalu wafat, itu sampai udah no comment. Kalau di dalam Ahlus Sunnah itu udah tidak menanggapi dalam artian tidak terlalu mengambil sikap. Makanya Imam Ibrahim Laqani itu kemarin mengatakan apa? Fa'amruhu mufawwadun ila rabbih. Urusannya atau apapun hasilnya, apapun keputusannya, itu diserahkan langsung kepada Allah. Kenapa ini salah satu menunjukkan karakteristik daripada Ahlus Sunnah? Dikarenakan beberapa mazhab lain mengomentari hal ini. Kalau misalnya orang wafat dalam keadaan berdosa, dosanya dosa besar, langsung dikatakan, kalau Murji'ah itu langsung mengatakan mereka itu sudah tergolong kafir dan kekal di dalam neraka. Seperti itu. Kalau misalnya Mu'tazilah, mereka mengatakan nggak sampai ke dalam koridor kafir, tetapi nggak akan terima kalau misalnya orang-orang seperti ini ada kesempatan untuk masuk surga. Gitu. Makanya kisah yang sangat masyhur, yaitu muasisnya atau pendirinya daripada Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha, saat beliau itu i'tizal. I'tizal itu kan berlepas diri atau ya hengkang bahasanya gitu ya. Hengkang dari majelisnya sahabat Hasan Al-Basri. Itu masyhur. Kenapa? Karena beliau nggak menerima statement atau beliau nggak menerima konsep tentang orang-orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabair, karena itu menjadi titik fokusnya. Karena kalau Mu'tazilah itu hanya memiliki muskilah di dalam murtakibul kabair. Beliau nggak menerima konsep, nggak menerima persepsi kalau orang-orang murtakibul kabair itu ada ihtimal masuk surga. Seperti itu. Ada ihtimal masuk surga. Makanya akhirnya yang sangat masyhur konsep Mu'tazilah di awal muasisnya itu mengatakan adanya manzilah baina manzilatain. Kenapa? Karena mereka juga nggak langsung mengatakan bahwasanya mereka auto neraka. Gitu. Karena dosa besar itu koridornya nggak kufur.
Sehingga kalau misalnya dosa besar itu koridornya nggak kufur, konsep mereka juga nggak langsung mengatakan bahwasanya mereka auto neraka. Beda dengan murjiah. Kalau murjiah itu mereka melihat dosa tidak lihat dari zatiat dosanya, melainkan melihat daripada siapa yang didosai gitu, atau pihak yang didosai. Dia nggak lihat daripada zatiat fi'ilnya, tetapi ngelihat kepada al-maf'ulnya. Maf'ul itu maksudnya adalah pihak yang didurhakainya. Nah, karena pihak yang didurhakainya tetap sama, walaupun kecil, sekecil apapun, apalagi besar, maka akhirnya dinaskan, diriwayatkan dari mereka, mereka mengatakan nggak ada dosa kecil. Semua dosa itu besar. Melihat daripada keagungan yang didosai. Kalau misalnya kita pilih-pilih, berarti kita memilah-milih akan keagungan yang didosai itu. Itu konsep mereka. Nah, itu pembahasan terakhir kemarin saat membahas tentang dosa. Walaupun itu memang ikhtilaf. Nah, qaul mu'tamadnya atau kalau rojihnya yang udah kita sampaikan kemarin yaitu apa? Ya, sebesar apapun dosa selama nggak kufur, dan itu juga sudah dinas di bait-bait sebelumnya, maka ampunan Allah itu sangat luas. Itu adalah sikap ahlu sunnah. Karena kita memiliki asas i'tifat seperti itulah akhirnya ahlu sunnah itu, salah satu identiknya ahlu sunnah itu sangat tidak mudah untuk mengkufurkan orang, atau sangat tidak mudah untuk mengklaim orang atau langsung menghukumi orang bahwasanya kamu pendosa banget, nggak ada. Jadi dalam sudut pandang kita atau dalam kacamata kita selaku kita beriktikad ahlu sunnah, kita nggak akan menemukan hal-hal seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya udahlah iktikad ahlu sunnah lalu didukung dengan ilmu tazkiyah atau tasawuf. Makanya di dalam akidah itu ditutup dengan hal itu. Oke, kita masuk ke dalam bait ke 127, dan hari ini kita akan menghabiskan sampai 144 karena total baitnya itu ada 144. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi masyayikhina fid dharain amin. Di dalam landasan agama, di dalam agama terutama agama kita, itu ada yang dinamakan dengan pondasi yang 5. Dalam artian apa? Ada 5 pondasi yang agama itu memiliki moroah sangat kuat terhadap penjagaan yang 5 ini. Gitu. Itu biasa juga disebut dengan al-kulliyat al-khoms. Ini bukan mantik ya. Kulliyat khoms yang dimaksud itu adalah 5 pokok utama. Yang dimana itu menjadi moroah utama atau menjadi perhatian utama agama. Yaitu yang dijaga. Sehingga akhirnya agama ini punya syariat tersendiri untuk mengantisipasi kalau misalnya 5 pokok ini kenapa-kenapa gitu, atau kalau misalnya antara 5 pokok ini tercederai gitu. Itu yang disebut dengan al-kulliyat al-khams. Bagi yang mengatakan, nah nanti itu khilaf. Kenapa? Karena nanti di dalam koridor ini ada yang mengatakan bahwasanya aklun sama nasab itu sama. Seperti itu. Sehingga aklun sama nasab. Nasab sama erdun, kehormatan dan nasab. Karena nasab itu melazimi kehormatan, kehormatan itu juga nanti salah satu kelazimannya itu adalah nasab. Bagi yang mengatakan nasab itu masuk di dalam keumuman kehormatan, maka dia ada 5. Tapi kalau misalnya bagi yang mentafrik itu, maka dia itu nanti totalnya itu ada 6. Maka disebut juga dengan al-kulliyat as-sid. Gitu, kuliat yang 6. Nah ini pembahasan ini. Kenapa ini menjadi pokok pembahasan? Karena agar ini juga salah satu sudut pandang atau salah satu yang etikotnya ahlu sunnah ya. Sehingga akhirnya saat kita memahami ini, ahlu sunnah itu nggak bermudah-mudahan di dalam 5 ini. Itu nggak sedikit-sedikit misalnya, oh si fulan kufur, halal hartanya. Oh si fulan kufur, halal darahnya. Oh si fulan ini sesat, maka halal dia itu untuk diusir. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sehingga dalam 5 pokok ini atau dalam 6 ini, terlepas nanti kita mengambil kaul yang mengatakan nasab dan kehormatan itu sama atau enggak, ala kulli hal dalam 6 ini atau dalam 5 ini, itu Ahlussunnah itu sangat berhati-hati di sini. Sehingga akhirnya kita mengatakan dia sebagai al-kulliyat al-khams atau al-kulliyat as-sid. Jelas ya? Itu. Apa aja yang itu? Dan juga sebagaimana yang disampaikan tadi, yaitu
dalam mengantisipasi di antara 6 atau 5 ini terjadi kenapa-kenapa, syariat itu punya syariatnya tersendiri. Atau syariat itu punya aturannya tersendiri. Seperti itu. Misal, ada yang dinamakan dengan hifdzuddin. Dalam menjaga agama syariat itu ada yang dinamakan dengan jihad. Salah satu goal daripada jihad itu apa? Untuk menjaga agama. Apabila agama kita terusik atau apabila kita dijajah dan itu akan mempengaruhi agama kita, kita ada seruan jihad. Itu adalah aturan dalam syariat atau itu adalah konsep dalam syariat. Dalam rangka apa? Dalam rangka merealisasikan sesuatu yang dinamakan dengan agama, din. Gitu. Oke, itu di bait ke 127. Yang pertama apa? Wa hifdzuddin, menjaga agama. Makanya di dalam kaul para ulama itu sangat masyhur ya saat kita mendengar tentang al-amnu qabla al-iman gitu. Keamanan sebelum keimanan. Itu dalam artian apa? Kita enggak akan bisa maksimal untuk merealisasikan keimanan kita. Karena realisasi keimanan itu adalah terdapat di dalam amal atau terdapat di dalam ibadah. Kita nggak akan bisa maksimal merealisasikan keimanan kita kalau tidak ada keamanan dalam diri kita. Apa maksudnya kalau nggak ada keamanan? Bayangkan, kalau misalnya di tempat kita berada di tempat perang, bagaimana kita bisa melakukan sholat? Bagaimana kita bisa melakukan puasa bahkan? Karena misalnya kalau tempat perang identik dengan stok makanan terbatas, nggak ada asupan makanan, nggak ada suplai makanan, nggak ada minuman dan seterusnya. Sehingga akhirnya keimanan itu terganggu, gitu. Begitu juga hal-hal yang lainnya, atau dalam artian begitu juga kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Seperti itu. Makanya sangat masyhur saat dikatakan al-amnu qablal iman. Gitu. Keamanan sebelum keimanan. Karena keimanan itu hanya akan terrealisasikan kalau adanya keamanan. Sehingga apabila keamanan terusik, maka syariat itu menurunkan salah satu aturannya yaitu apa? Jihad. Itu wajib bagi kita untuk membela keimanan kita. Nah, salah satu kita membela keimanan kita yaitu dengan membela keamanan kita. Dari hal inilah akhirnya diambil istimbat, itu sangat masyhur ya kalam Imam kalam Syekh Hasyim Asy'ari di saat masa dulu saat beliau mengatakan hifdzul watan minal iman. Itu kalau ada sebagian orang yang sangat anti nasionalisme, mereka mengatakan ini apaan ini nggak dari agama. Dari kata siapa nasionalisme itu nggak agama seperti itu. Ini mungkin pernah juga saya sampaikan di pertemuan sebelumnya di daras ini, di majelis akidah maksudnya, tentang nasionalisme itu sendiri. Kenapa? Karena nasionalisme itu salah satu dampak daripada nasionalisme itu adalah kita cinta akan keamanan diri kita. Kalau misalnya kita memastikan keamanan diri kita, maka setidaknya kita bisa memastikan keimanan kita. Gitu. Makanya akhirnya saat seruan dikatakan hubbul waton minal iman, itu salah satu realisasinya itu adalah untuk menjaga agama itu sendiri. Karena kalau misalnya waton kita itu kenapa-kenapa, sangat terindikasi iman kita kenapa-kenapa. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga keamanan. Nah, salah satu keamanan yang wajib kita jaga itu adalah keamanan wilayah kita. Sehingga kalau misalnya wilayah kita kenapa-kenapa, wilayah kita terusik, maka seruan jihad itu akan dikumandangkan gitu. Dalam artian apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga keimanan kita. Kalau misalnya kita bisa menjaga keimanan kita, maka akan dengan jelas agama kita terjaga. Kan korelasinya seperti itu. Korelasinya itu jadi jangan hanya sekedar melihat hubbul watan minal iman, gak ada satupun ayat yang mengatakan itu, gak ada satupun hadis mengatakan itu. Nah, itulah para ulama saat melihat agama ini bukan hanya lafaz-lafaz yang disampaikan di dalam Al-Quran. Agama ini bukan hanya lafaz-lafaz yang disampaikan di dalam hadis. Kalau misalnya agama ini hanya lafaz yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka begitu sempit agama ini. Sehingga akhirnya agama ini adalah apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang bisa disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan itu tidak melulu ada mantuknya. Jelas ya? Gitu. Makanya kita di dalam usul fikih diajarkan cara berpikir seperti itu. Dalam artian apa? Dalam artian untuk mengambil pola pikirnya Nabi.
gitu. Sehingga dalam usul fikih itu kita akan mendapati usul fikih itu bukan sekedar untuk kita melakukan apa yang Nabi lakukan, tetapi kita akan berpikir dengan cara sebagaimana Nabi itu berpikir, gitu. Kita akan berpandangan dengan cara sebagaimana Nabi itu berpandangan. Kita akan berlogika dengan cara sebagaimana Nabi berlogika, dan juga kita akan bernalar sebagaimana Nabi bernalar. Sehingga akhirnya goal besar dari usul fikih itu adalah untuk merealisasikan kita senantiasa hidup bersama Nabi. Seperti itu. Bukan kita hidup sama Nabi, bukan hidup di zaman Nabi. Makanya kalau kita dipakemkan atau dikakukan, dijumutkan, dikatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ada dikatakan Nabi nggak, ada dikatakan Nabi nggak, itu namanya kita hidup di zaman Nabi. Tetapi saat kita senantiasa memiliki pola pikirnya Nabi, itu kita dikatakan sebagai hidup bersama Nabi. Gitu. Jelas ya? Nah itu yang pertama, yaitu adalah hifdzu din, yaitu menjaga agama. Menjaga agama. Nah, salah satu realisasi menjaga agama itu yaitu dengan apa? Yaitu dengan menjaga keamanan nyawa. Seperti itu. Maka yang selanjutnya itu setelah agama itu adalah nyawa, yaitu hifdzu nafsin. Hifdzu nafsin itu berarti menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Hifdzu nafsin, menjaga nyawa. Nah, kalau dalam agama tadi, dalam realisasi menjaga agama, yang dimana kalau agama terusik, maka syariat kita itu memiliki antisipasinya, yaitu jihad. Kalau menjaga nyawa, syariat kita juga sangat memiliki antisipasinya, yaitu apa? Kisos. Sehingga akhirnya kalau misalnya nyawa kenapa-kenapa, ini nyawa ini mencakup anggota tubuh ya, gitu. Karena yang waktu dikatakan summa nafsin itu nggak melulu nyawa. Kalau nyawa itu kan berarti kalau misalnya jasad kehilangan nyawa, enggak. Tetapi yang dimaksud nafsin di sini adalah mencakup agun atau a'dha, mencakup anggota tubuh. Gitu. Sehingga apabila anggota tubuh kenapa-kenapa, maka juga syariat punya antisipasinya, yaitu dengan syariat kisos. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita uh, terjadi perkelahian lalu terpotong tangannya, ya udah di dalam syariat itu ada yang dinamakan dengan kisos. Begitu juga kalau misalnya terjadi perseteruan lalu hilang nyawanya, di dalam syariat ada yang dinamakan dengan kisos. Itu dalam artian apa? Kenapa syariat itu memberikan aturan sedemikian rupa? Dalam rangka untuk merealisasikan hifdzu nafsin. Karena nyawa dan juga beserta seluruh anggota tubuh itu merupakan salah satu yang dijamin oleh syariat keamanannya. Pertama agama. Syariat nggak sekedar mensyariatkan aturan-aturan, tetapi syariat itu juga mensyariatkan sesuatu yang menjamin amannya agama itu sendiri. Setelah itu adalah nyawa beserta semua anggota tubuh. Syariat itu nggak sekedar memberikan kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan seterusnya, tetapi juga menjamin keamanan nyawa. Sehingga akhirnya apabila nyawa kenapa-kenapa, syariat itu ada keputusannya. Oh, kamu menghilangkan nyawa seseorang, maka kamu harus dihilangkan juga nyawanya. Oh, kamu menghilangkan tangan seseorang, maka kamu juga harus dihilangkan juga tangannya. Itu dalam rangka untuk merealisasikan hifdzu nafsin. Sehingga dalam koridor ini syariat itu nggak lepas tangan. Kalau misalnya para penganutnya itu kenapa-kenapa di dalam nyawanya atau di dalam anggota tubuhnya, jelas ya? Nah ini yang disebutkan dengan 5 pilar atau 6 pilar kalau kita pisah nanti antara nasab sama erdun. 5 atau 6 pilar yang dimana di situ syariat itu sangat memperhatikannya. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan beberapa syariat yang keras banget di dalam 5 ini. Atau konsekuensi syariat gitu ya. Kalau kita lihat urutan di sini disebutkan urutan setelahnya itu adalah al-mal. Tetapi kalau misalnya secara tartib yang paling dimuroahkan kepada syariat itu jelas setelah jiwa itu adalah nasab. Kita mungkin ngejelaskan nasab dulu ya. Nah, nasab itu kan dia merupakan salah satu realisasi daripada erdun sejatinya. Karena kehormatan, salah satu afrod daripada kehormatan itu adalah memiliki nasab yang jelas. Maka dari itu, nasab itu salah satu rahmat yang sangat besar. Nasab itu merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar. Kita sekarang, kenapa bisa urusan kita lancar? Itu salah satunya adalah berkah karena kita punya nasab.
Urusan apapun itu ya, urusan keagamaan, urusan kenegaraan, urusan administrasi, apapun itu. Itu mungkin kan kita selama ini nggak sadari karena ya baik-baik saja kayak gitu, atau kita ngelihat lingkungan sekitar kita itu baik-baik saja, seperti itu. Tapi setidaknya perlu kita ketahui kelancaran segala urusan kita, baik urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, dan urusan negara dan yang saya udah disampaikan tadi, itu merupakan kelancaran itu semua merupakan salah satu keberkahan daripada kita memiliki nasab. Kita bayangkan orang-orang yang nasabnya bermasalah nih, baik dalam sudut pandang syariat adapun dalam sudut pandang negara, gitu. Itu ribetnya luar biasa urusan dia ke depannya, gitu. Dalam sudut pandang syariat aja misalnya, dalam sudut pandang syariat, itu kalau dia nasabnya bermasalah, itu banyak banget eh, keribetan-keribetan yang akan dia dapatkan. Seperti misalnya kalau wanita, misalnya kalau nasab dia bermasalah, maka akhirnya orang tua atau bapak biologisnya itu nggak bisa menjadi wali bagi dia. Atau misalnya anak secara umum gitu, atau anak secara mutlak kalau nasabnya bermasalah, sehingga akhirnya dia nggak akan bisa mendapatkan warisan daripada orang tuanya, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya apa dia nggak akan mendapati kerumitan itu, nggak mendapati kesulitan itu apabila dia memiliki nasab. Sehingga akhirnya nasab itu merupakan salah satu daripada kenikmatan yang begitu besar gitu. Sehingga saat kita memiliki nasab, kita selama ini mungkin nggak menyadari karena kita nggak melihat mukobilnya gitu, atau kita mungkin nggak atau jarang atau mungkin nggak pernah menemukan afrod-afrod yang kesulitan dikarenakan tidak memiliki ini gitu, baik secara negara ataupun secara agama ya gitu. Secara negara itu ya misalnya orang ini anak dampak daripada orang tuanya itu dia anak asli memiliki nasab tetapi nggak tercatat secara kenegaraan. Kenapa? Karena orang tuanya itu nggak nikah sesuai dengan aturan negara. Sehingga secara sudut pandang agama, sudut pandang negara, dia itu nggak memiliki nasab dari orang tuanya karena nggak bisa diurus. Seperti itu. Itu berarti salah satu dampak daripada nikah siri. Itu nikah siri itu kan adalah nikah yang sah secara agama, tetapi dia itu tidak tercatat secara negara. Itu rumitnya luar biasa itu. Saya bisa ngomong seperti ini dikarenakan saya pernah melihat afrod-afrodnya. Gitu. Baik afrod yang tidak memiliki nasab secara sudut pandang negara dan juga afrod yang tidak memiliki nasab secara sudut pandang agama. Saya pernah menemukan itu dua. Dari itulah saya menyadari bahwasanya betapa besarnya kenikmatan yang saya miliki, salah satunya adalah memiliki nasab. Baik nasab secara agama ataupun nasab secara negara. Seperti itu. Nah, sehingga apabila nasab ini kenapa-kenapa, atau apabila ada sesuatu yang mencederai nasab, salah satu perbuatan yang mencederai nasab itu adalah zina. Itu syariat luar biasa kerasnya kepada zina. Begitu juga tadi, salah satu perbuatan yang mencederai nafsun, nafsun itu maksudnya jiwa, yaitu apa? Pembunuhan. Atau misalnya salah satu perbuatan yang mencederai anggota tubuh yaitu apa? Kriminalitas. Sehingga akhirnya syariat itu begitu kerasnya kepada itu. Kenapa? Kok bisa syariat keras banget kepada itu? Dikarenakan hal-hal itu atau perbuatan itu mengganggu sesuatu yang dijaga oleh syariat atau yang dijamin oleh syariat keamanannya gitu. Nah, makanya salah satu yang perbuatan yang mencederai nasab itu adalah zina. Itu zina itu luar biasa itu nanti dampak ke depannya, dampak secara vertikal dan juga secara horizontal. Vertikal itu maksudnya dampak ke bawah keturunannya begitu terus, begitu ya ke sampingnya, saudara-saudaranya atau kepada pasangannya itu sendiri. Itu luar biasa rumitnya, dampak-dampak ke depannya. Nah, sehingga dalam syariat itu sangat keras kepada zina. Zina itu salah satu kerasnya atau salah satu hukuman terberatnya itu adalah rajam. Makanya saat dibagikan menjadi zina muhsan sama zina ghair muhsan itu saat disebutkan zina muhsan itu langsung hukumannya itu adalah nggak ada toleransi lagi dia di dalam dunia. Sehingga akhirnya wajib dirajam. Dirajam itu ya natijah akhirnya mati. Nggak ada rajam kalau misalnya belum mati ya berarti rajam belum direalisasikan. Rajam adalah natijah akhirnya mati. Walaupun di dalam fikih kita akan mempelajari atau mendapati tentang syariat rajam itu adalah syariat yang
tidak main-main untuk dilaksanakan gitu. Karena salah satunya syariat rajam itu merupakan hudud yang dimana itu had itu hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dilaksanakan oleh ulil amri. Nggak bisa kita misalnya menciduk, wih ada orang berzina, dirajam langsung di tempat. Gitu, nggak bisa. Gitu, itu justru kita nanti, kalau terjadi seperti itu, kita nanti masuk ke dalam bab kotel. Sehingga akhirnya kita yang wajib dibunuh itu. Karena udah melakukan seperti itu. Kalau di Indonesia kan jangankan rajam, membunuh aja bisa mati orang. Membunuh, mencuri. Mencuri aja bisa mati orang. Syariat aja nggak sampai seperti itu dalam menghukumi pencuri. Terus manusia bisa separah itu. Nah, itu rajam gitu. Yang itu yang dimana rajam itu begitu keras dikarenakan dia itu apa itu? Dikarenakan dia itu menciderai, bahasa seperti itu. Dikarenakan dia itu menciderai daripada eh, sesuatu yang dijaga oleh agama. Nah, tadi kan saya mengatakan kalau secara urutan itu adalah agama, terus jiwa, terus nasab atau agama an-nafsu sama nasab. Ini nanti yang khilaf para ulama nih. Kalau agama itu jelas muttafaq alaih, agama itu diurutkan nomor pertama. Berarti agama itu adalah sesuatu yang paling dijaga oleh agama. Paham ya? Maksud agama di sini adalah agama seseorang gitu. Agama seseorang itu adalah sesuatu yang paling dijamin keamanannya oleh agama itu sendiri. Sehingga akhirnya muttafaq alaih, ulama mengatakan bahwasanya tartib yang paling pertama itu adalah agama. Nah, adapun tartib setelah agama, ini yang khilaf. Tetapi khilafnya itu berkutat antara apakah dia itu jiwa dulu atau an-nafsu dulu atau nasab dulu. Itu yang khilaf. Kenapa kok bisa khilaf? Karena ada yang mengatakan jiwa dulu. Karena jiwa itu yang membuat agama itu terjalankan atau enggak. Tapi ada yang mengatakan nasab dulu. Kenapa? Karena muro'ah kepada hukuman bagi pelaku yang menciderai nasab. Pelaku yang menciderai jiwa, kan jiwa itu nggak melulu membunuh ya. Salah satu yang menghilangkan jiwa itu akan menghilangkan akal. Seperti itu. Berarti pelaku yang menciderai jiwa, yang membuat jiwa nggak stabil, itu apa? Yaitu orang yang meminum khamar. Meminum khamar itu kan membuat dia itu jiwanya itu jadi nggak stabil. Nah, itu nggak begitu keras. Tidak sekeras orang yang menciderai nasab. Walaupun jumhur ulamanya atau sebagian besar ulamanya mengatakan tartib setelah agama itu adalah jiwa. Karena muro'ah kepada kisos tadi. Karena kisos itu juga diperuntukkan kepada pelaku yang menciderai jiwa. Sehingga akhirnya mereka juga akan dibunuh. Auto, kalau kisos itu memang auto dibunuh. Sedangkan kalau misalnya sesuatu yang menciderai nasab, yang dimana salah satunya itu adalah rajam. Rajam itu kalau kita lihat dari perspektif fikih, itu panjang. Jadi dalam artian gini, rajam itu adalah merupakan salah satu syariat. Tetapi untuk akhirnya seorang ulil amri itu memberikan natijah, dia harus dirajam, itu prosesnya panjang. Jadi nggak semerta-merta hanya sekedar mendapatkan, oh si fulan berzina, lalu dirajam. Enggak. Itu prosesnya panjang. Gitu. Yang dimana rajam itu, ini mungkin kita sedikit ngelihat secara fikihnya ya, secara syariat fikihnya ya, dan perspektif mazhab kita, mazhab syafi'i. Yang dimana rajam itu terrealisasi apabila pertama ada 4 saksi. 4 saksinya itu adalah lelaki semua. Dalam koridor ini memang lelaki nggak bisa diganti sama wanita. Jadi satu-satunya keadaan yang dimana lelaki itu bernilai 2 wanita, itu bukan di waris ya, bukan. Tetapi maksudnya dalam kesaksian. Satu-satunya keadaan dalam kesaksian yang dimana lelaki itu, kalau misalnya nggak ada, maka bisa digantikan dengan 2 wanita. Itu hanya di dalam utang piutang, dalam mencatat itu. Kenapa? Karena agama melihat bahwa utang piutang itu mencatatnya penting. Tetapi itu adalah suatu yang penting, tidak sebanding dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya itu diperbolehkan. Selain itu, nggak bisa digantikan. Nah, salah satu yang paling tidak bisa digantikan itu adalah kesaksian di dalam zina. Jelas ya? Gitu. Kesaksian di dalam zina. Itu nggak bisa digantikan. Nah, pertama itu, ada saksi 4 orang lelaki, dan 4-empatnya ini harus melihat dengan mata kepalanya. Makanya di dalam syariat, CCTV, kamera, atau apapun itu nggak masuk semua dalam syariat. Kenapa? Karena itu semuanya berniat. Apalagi zaman masa sekarang.
yang dimana fitnah sangat besar dan juga udah banyak editan ini itu, sehingga zaman sekarang itu kita nggak bisa mentafrik antara asli sama yang editan. Itu makin makin zon niatnya itu makin besar. Kenapa? Karena saat kita ngelihat kepada maqasidut syariah atau ngelihat kepada perbandingannya, hukuman rajam yang jatuh kepada dia itu qat'iyat. Nah, sesuatu keputusan yang qat'i itu sama sekali tidak bisa dibangun berlandaskan sesuatu yang zonni. Nah, salah satu sesuatu yang zonni itu apa? Yaitu dengan menggunakan tadi itu alat-alat canggih. Maka dari itu, misal saat kita memutuskan seorang itu adalah anak seseorang. Nah, keputusan dia adalah anaknya si fulan itu qat'i. Sehingga akhirnya kalau misalnya keputusan si A misalnya adalah anak daripada si B itu qat'i, maka keputusan itu tidak bisa dilandaskan dengan dhanni. Maka dari itu di dalam bab ini, di dalam syariat itu sama sekali tidak menerima hasil DNA. Gitu. Kenapa? Karena DNA itu merupakan alat modern yang dimana itu dianggap sebagai dhanni. Yang dimana di dalam kedokteran itu sendiri memang mengatakan tes DNA misalnya, itu nggak dikatakan 100%. Itu dikatakan hanya sekian persen, nggak sampai 100. Seperti itu. Kalau misalnya dia anak siapa, kayak itu dites keduanya itu nggak sampai tahap 100%. Itu yang membuat itu adalah dhanni. Karena kalau misalnya kita hanya memiliki atau mengidrok sesuatu tidak sampai iya, masih ada ihtimal tidaknya. Dalam artian idrok torofain. Tetapi ihtimal ini jauh lebih kuat. Ada ihtimal tidaknya, maka itu masih masuk ke dalam koridor dhan. Nah, koridor dhan seperti ini tidak bisa memutuskan secara syariat ya, tidak bisa memutuskan bahwasanya si A ini adalah anaknya si fulan. Kayak gitu. Makanya hasil-hasil seperti itu misalnya terjadi ini apa itu terjadi zina, lalu zinanya itu di luar nikah, lalu dia itu menikah. Nah, itu walaupun anaknya itu adalah memang anak biologis daripada si itunya itu nggak bisa langsung dinasabkan, nggak bisa langsung dianggap sebagai anaknya. Itu setelah melewati dakik yang panjang ya di dalam fikih ya. Itu ada memiliki ketafsilan yang panjang dalam fikih. Oke, tadi itu tentang ngerajam di dalam zina. Ini masih menjelaskan tentang hifzun nasab ya. Terus itu tadi ada saksi, 4 saksi dan 4 saksinya itu melihat dengan mata kepalanya sendiri dan 4 saksinya itu nggak hanya sekedar melihat dengan mata kepalanya itu, tetapi 4 saksinya itu melihat dengan mata kepalanya bahwasannya sudah terjadi ilajul hasyafah namanya itu. Jadi misalnya dia ngelihat misalnya dua insan kayak gini dan dia lihat dari atas itu dia memang ngelihat dengan mata kepalanya tetapi mata kepalanya itu nggak melihat terjadinya proses ilajul hasyafah. Ilajul hasyafah itu ya hilangnya hasyafah itu pahamlah di dalam fikih. Itu hilangnya hasyafah. Berarti dia harus melihat dengan mata kepala itu sendiri. Nah, itu dalam artian apa? Dalam artian beratnya untuk merealisasikan rajam. Kadang, misalnya kita katakan gini, kadang di antara 4 orang itu yang melihat cuma 1. Atau kadang di antara 4 orang itu nggak ada yang lihat sama sekali. Kenapa? Karena dia misalnya ngelihatnya di balik tembok, atau ngelihatnya di hanya remang-remang, atau ngelihatnya dari kejauhan, itu nggak akan mungkin ngelihat ilajul syafah di situ. Dia itu bisa ngelihat bisa melihat itu apabila memang ngelihat dari dekat atau menciduk, memang ngelihat ilajul syafah masih terjadi dan empat-empatnya ngelihat, itu baru tahap di mana? Baru tahap terpenuhinya syarat apa? Terpenuhinya syarat daripada syahidnya gitu. Belum lagi nanti jadi nanti kalau kita ngeliat di dalam fikihnya, nanti satu persatu ditanya. Kalau misalnya satu persatu ditanya dan beda kesaksiannya misalnya, udah sejauh apa atau misalnya kira-kira jam berapa atau dan seterusnya tempatnya di mana. Beda kesaksiannya itu langsung batal kesaksiannya. Kenapa? Karena kalau misalnya hudud, makanya salah satu di dalam kaidah fikih itu dikatakan apa? Hudud kalau misalnya terjadi syubhat, syubhat itu seperti itu tadi, yaitu terjadinya perbedaan kesaksian. Nah, hudud kalau misalnya terjadi syubhat, maka langsung sakoto gitu, langsung batal hududnya. Kenapa? Karena hudud itu akan menciderai nyawa orang atau hudud itu akan menciderai anggota tubuh orang seperti itu. Sehingga saat memutuskan had itu adalah keputusan yang qat'i, harus benar-benar dilandaskan dengan pertimbangan yang qat'i juga. Itu berarti tadi kan panpannya udah ngelihat langsung gitu. Pas tanya itu terjadi di mana? Oh, di sini. Si fulan dijawabnya di sini, beda. Seperti itu. Itu udah auto jatuh ininya. Itu berarti
Pertama ada 4 saksi dan mereka melihat langsung seperti itu. Nah, kedua kalau misalnya nggak ada 4 saksi, yaitu apabila adanya i'tiraf daripada si pelakunya langsung, gitu. I'tiraf tuh maksudnya apa? I'tiraf tuh, pengakuan, gitu. Dia datang ke ulil amri atau dia datang ke qadhi, dia mengatakan, "Saya berzina." Gitu. Dia datang seperti itu untuk memang benar-benar penebusan dosa. Itu kan dalam tanda kutip di agama kita itu kan penebusan dosa. Karena itu adalah kafarat. Seperti itu, untuk menebus dosa. Walaupun memang benar-benar dihilangkan nyawa. Nah, itu juga nanti ada syariatnya. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu qadhinya atau ulil amrinya itu wajib untuk membuat dia itu menarik diri. Itu cerita atau hadis yang sangat masyhur. Saat di zaman Nabi dulu ada yang datang kepada Nabi dan dia itu mengaku berzina. Dalam artian saat dia mengaku berzina, dalam artian dia meminta keadilan. Keadilan itu meminta apa? Meminta dilakukannya rajam kepada dia seperti itu. Nah, Nabi itu melakukan apa? Nabi itu bertanya berkali-kali kepada dia. Itu dalam rangka untuk dia itu menarik diri. Itu kan masyhur banget tuh, la'allaka qabbalta, la'allaka dan seterusnya. Bisa jadi engkau hanya memeluknya, bisa jadi engkau hanya menciumnya, bisa jadi engkau intinya itu bukan, berarti langsung dilakukan. Makanya kalau misalnya ada i'tiraf dari pelakunya langsung, itu tugas seorang qadhi itu menanyakan benar-benar dalam rangka untuk dia itu menarik diri, gitu. Nah, salah satu juga syaratnya adalah si pelakunya itu apabila terjadi i'tiraf, si pelakunya itu wajib, benar-benar mengetahui had zina itu seperti apa, gitu. Baik zina yang muhsan ataupun zina yang ghair muhsan. Itu kan yang kalau yang hadis panjangnya itu kan natijah akhirnya dirajam. Tetapi saat dirajam merasa kesakitan dia lari. Saat lari dikejar sama para sahabat, akhirnya sampai wafat dia. Nah, saat itu ditanyakan atau para sahabat itu melapor kepada Nabi. Di saat para sahabat menceritakan bahwasanya dia tadi lari, itu Nabi mengatakan seharusnya engkau biarkan dia lari. Kenapa? Karena dengan dia lari itu membuktikan bahwasanya dia tidak paham dengan had zina itu atau dia nggak paham konsekuensi daripada had zina itu. Itu salah satu faktor yang menjatuhkan had itu karena dia nggak paham, karena dia nggak tahu. Itu kalau apabila iktiraf ya, itu beda dengan kalau bersaksi. Ya, itu salah satu pembahasan di dalam fikihnya. Tamam, kita lanjut. Itu tadi, itu urutan selanjutnya yaitu menjaga nasab. Nah, itu merupakan ini. Baru setelahnya itu adalah menjaga al-mal. Saya urutkan nasab dulu ya, karena secara tertib memang nasab yang didahulukan daripada al-mal. Terus setelahnya adalah al-mal. Walaupun di dalam bait wa hifdzu dinin tsumma nafsin mal nasab berarti wajib menjaga harta. Maka dari itu akhirnya syariat juga punya antisipasinya ini. Apabila harta kita kenapa-kenapa, yaitu apa? Yaitu haddus saraqah gitu. Hadnya orang-orang yang mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu merupakan perbuatan yang menciderai haddul mal, hifdzul mal. Gitu. Mencuri itu adalah perbuatan yang menciderai jaminan syariat akan keamanan harta. Jadi misalnya seorang itu kehilangan harta atau kehilangan benda atau kehilangan barang kepemilikan dia, syariat nggak lepas tangan. Jadi nggak dikatakan orang datang kepada qadhi, orang datang kepada pemimpin atau orang datang kepada petinggi agama lalu menyampaikan, "Mobil saya hilang, motor saya hilang, sepeda saya hilang." Syariat nggak akan mengatakan, "Lah bukan urusan saya." Nggak kayak gitu. Kenapa? Karena syariat punya jaminannya. Sehingga akhirnya dilakukan misalnya diketahui, yang mencuri si fulan, udah syariat punya aturannya. Nah, itu dalam artian apa? Dalam rangka untuk merealisasikan hifdzu mal. Gitu. Itu juga keras itu, dalam had mencuri itu juga keras. Salah satu had mencuri itu apabila dia itu mengambil di hirzunnya atau dia itu mengambil di udah sampai nisabnya, nisab itu takarannya ya gitu. Dia itu akan nanti dipotong. Itu yang urutannya itu adalah kalau ngelakuin sekali, dia ngambilnya di dalam kanznya atau hirzunnya itu maksudnya adalah di dalam tempat yang digunakan atau yang diperuntukkan untuk menjaga harta. Maka salah satu syarat daripada had orang mencuri itu dilaksanakan itu apa? Yaitu apabila dia mencurinya, si pencurinya itu memang mengambil di tempat yang aman, sama nilai dari yang dicurinya itu sampai nisab.
Seperti itu. Kalau dia itu mencuri seperti itu udah layak untuk ini. Tetapi tetap kita mengatakan yang menjatuhi keputusan itu adalah pemimpin, ulil amri atau qadi. Kita nggak bisa melihat, wah si fulan mencuri Lamborghini, auto nih, udah masuk nisab ini. Kayak itu, langsung dipotong di tempat. Gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan syariat. Itu enggak. Enggak seperti itu. Syariat itu punya aturannya. Sama halnya seperti orang-orang radikal itu kan seperti itu. Ada berzina, langsung dibunuh di tempat. Yaitu dalam rangka menegakkan syariat. Orang-orang yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia itu kafir dan seterusnya. Itu udah nggak paham akan landasan-landasan syariat atau konsep-konsep syariat itu sendiri. Oke, itu wahifdul mal. Sehingga itu tadi syariat memiliki apa itu namanya? Memiliki antisipasinya untuk menjamin itu. Baru selanjutnya wa mithluha aqlun. Nah, salah satunya itu adalah menjaga akal. Menjaga akal ini salah satu yang syariat itu memberikan jaminannya itu apa? Yaitu apa sesuatu yang merusak akal, yaitu syurbul khamar. Syurbul khamar itu adalah perbuatan yang dapat mencederai sesuatu yang dijamin oleh syariat keamanannya. Itu sehingga akhirnya apabila orang melakukan perbuatan yang dapat mencederai sesuatu yang dijamin oleh syariat amannya, yaitu akal, maka akhirnya dia dihad sama syariat, dihukum. Dan hukumannya termasuk berat juga, yaitu ditakzir, dicambuk. Kenapa? Karena dia itu mencederai akal. Itu orang-orang yang minum khamar itu akal. Baru selanjutnya adalah orang-orang yang mencederai kehormatan, wa'irdun qad wajab. Nah, qad wajab itu merupakan apa itu khobar daripada wa hifdzu din itu manafsin malin nasab wa mithluha aqlun wa idun qad wajab. Maka wajib hukumnya syariat itu menjaga agama itu sendiri atau agamanya seseorang, menjaga jiwanya seseorang, nyawanya seseorang, menjaga hartanya seseorang, mal, nasabnya seseorang, akalnya seseorang dan kehormatannya seseorang. Sehingga apabila kehormatan itu kenapa syariat itu keras itu. Salah satunya apa yang mencederai kehormatannya itu orang yang menuduh zina. Qadzaf. Qadzaf itu kan mencederai kehormatan. Sehingga kalau misalnya ada salah satu penganut agama, dia merasa kehormatannya terganggu karena dituduh berzina, itu syariat punya antisipasinya. Siapa yang menuduh itu? Datangkan ke sini, dia itu nanti akan dihad. Seperti itu. Itu ar-ramyu bil zina. Itu dalam artian syariah itu menjaga itu. Oke, tamam. Kita lanjut. Bait selanjutnya ke 128. 128 29 itu pembahasannya tentang hukum daripada sampai batasan mana seorang itu akan dihukumkan kufur. Itu sampai titik mana atau standarisasi di dalam syariat kita menghukumi penganut agama itu kafir, keluar daripada koridor agamanya itu. Pertama jelas kalau dia itu musyrik, kalau dia itu mengisyrokkan Tuhannya, itu jelas auto dianggap kufur. Kalau itu mutlak ya. Itu kalau dia itu isyrok itu mengikut sertakan selain Tuhan kepada Tuhannya, itu namakan isyrok. Isyrok itu memang mengikut sertakan. Maka dia dihukumkan sebagai kufur. Itu jelas, itu sangat jelas kalau seperti itu. Lantas kalau selain itu apa? Dobit mana atau batasan mana orang akan dianggap sebagai kafir. Nah, yang paling masyhur atau yang paling ijma'nya para ulama itu adalah apabila orang mengingkari sesuatu yang disebut al-ma'lum minad din bid-darurah. Al-ma'lum minad din bid-darurah itu kalau kita artikan secara simpelnya di dalam bahasa kita, sesuatu yang wajib diketahui dalam agama, gitu aja. Makanya bahasanya itu adalah al-ma'lum minaddin. Kenapa dikatakan sesuatu yang wajib diketahui dalam agama? Karena perkara-perkara ini hatta orang awam sekalipun tahu ada ini. Hatta orang yang baru masuk Islam sekalipun tahu ada ini. Gitu. Seperti apa? Seperti wajibnya sholat. Jangankan orang yang baru masuk Islam, orang yang nggak Islam aja tahu sholat itu wajib di dalam agama kita. Orang yang gak Islam aja tahu saat Ramadan itu orang Islam lagi pada puasa tuh. Itu berarti masuk ke dalam koridor al-ma'lum minaddin bid-darurah. Maka kita katakan jangankan orang yang baru masuk agama, jangankan orang yang di agama kita tetapi awam.
Jangankan orang yang seperti itu, orang yang tidak beragama kita aja tahu itu. Gitu, tahu waktu misalnya orang azan, ini orang pasti pada mau sholat nih, tahu. Bukanlah nggak berpikiran ada azan, berarti tiba-tiba, oh ini lagi karaokean ini. Enggak kayak gitu. Tapi tahu dia itu. Itu yang dikatakan sebagai al-ma'lum minatin bidorurah. Nah, kalau kita bilang simpelnya al-ma'lum minatin bidorurah itu adalah 5 rukun Islam itu. 5 rukun Islam itu nanti masuk koridornya kepada al-ma'lum minatin bidorurah. Mengucap kalimat syahadat. Atau setelah itu adalah sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah al-ma'lum minatin bidorurah. Oke, permasalahannya, kalau misalnya ada orang beragama Islam, sehingga kalau orang beragama Islam nggak mungkin kan dia mengingkari syahadat, itu kan kalau dia mengingkari syahadat ya udah auto itu. Dia mengatakan dia Islam, tapi dia mengatakan tapi syahadat itu nggak wajib itu. Dia katakan seperti itu. Gimana bisa syahadat nggak wajib? Orang dia bisa jadi Islam karena syahadat itu auto keluar daripada atau auto kufur. Nah, tetapi 4 yang lainnya. Kalau misalnya ada orang Islam, dia mengatakan Islam, tetapi memberikan statement-statement yang natijahnya itu mengatakan bahwasannya sesuatu yang al-ma'lum minaddin bidororoh itu enggak wajib, atau al-ma'lum minaddin bidororoh itu enggak haram. Seperti apa al-ma'lum minaddin bidororoh yang haram? Seperti zina. Zina, atau seperti misalnya sekarang itu apa? Makan babi, seperti misalnya. Dan seterusnya, makan sesuatu yang haram itu. Mencuri, korupsi seperti itu. Itu kan al-ma'lum minaddin bidororoh. Orang-orang awam sekalipun tahu ini agama menyalahi. Dalam artian agama itu menganggap ini salah. Gitu. Itu tahu semua. Nah, kalau misalnya mereka menganggap itu enggak wajib, berarti sesuatu yang koridornya wajib. Atau menganggap itu enggak haram, berarti sesuatu yang koridornya itu haram. Nah, maka itu para ulama ittifaq mengatakan dia telah kafir. Kenapa telah kafir? Karena apabila dia mengingkari sesuatu yang masuk koridor al-ma'lum minaddin bidorurah, baik koridornya wajib atau koridornya haram, maka dia sama seperti mengingkari Nabi. Karena kalau misalnya udah al-ma'lum minaddin bidorurah, itu kita katakan bidorurah juga datang dari Nabi. Karena udah tahu, mutawatir itu. Kalau dikatakan udah mutawatir, berarti kan kita katakan yang tahu ini nggak hanya orang Islam, orang non-Muslim juga mengetahui. Itu kan berarti periwayatan bahwasannya Nabi pernah mewajibkan ini, itu mutawatir. Nah, apabila itu diingkari, maka dia mengingkari sesuatu yang dururah, maka sama seperti dia mengingkari Nabi. Jelas ya? Dia mengingkari Nabi kita itu sendiri. Sehingga itu nanti dihukumkan sebagai kafir. Nah, sehingga apabila dia dihukumkan sebagai kafir dan qadhi, karena misalnya dia sangat meresahkan gitu, sehingga akhirnya ulil amri atau qadhi memutuskan dia itu dibunuh. Nah, itu dia dibunuh disebabkan kafirnya. Bukan karena disebabkan had atau kafaroh atau apa, enggak. Dia dibunuh disebabkan kafirnya, murni karena kafirnya. Sebagaimana kita memerangi orang-orang kafir harbi. Seperti itu. Itu apabila dia berbuat onar ya, kayak gitu. Karena kalau misalnya dia nggak sampai titik berbuat onar, nggak sampai dibunuh. Gitu. Sehingga apabila dia berbuat onar, orang Islam tetapi dia menyuarakan statementnya yang mengatakan bahwa saya sholat itu nggak wajib. Itu kan udah buat onar namanya. Gitu. Nah itu apabila sampai diputuskan dia dibunuh, maka dia dibunuhnya itu ajal itu maksudnya ilah dia dibunuhnya itu karena kafirnya. Bukan karena sebagai had bagi dia, bukan karena sebagai takzir bagi dia, bukan karena sebagai kafarah bagi dia. Makanya beliau mengatakan di sini. Baik ke 128. Waman lima alumin rotan jahat. Jahat itu maksudnya adalah jahada, mengingkari, menyalahi. Ini berarti kalau kita tartibkan waman jahada lima'lumin min dinina rotan. Min dinina yang setelahnya itu ya. Siapapun yang mengingkari sesuatu yang maklum di dalam agama kita secara dorurah. Berarti kalau kita tertibkan ini, waman jahada lima'lumin min dinina. Berarti lima'lumin lamnya itu muta'alik kepada jahada. Terus min dininya, minnya itu muta'alik kepada maklum. Berarti maklum dalam apa? Dalam agama kita. Min dinina, doruratan, secara dorurah. Doruratan itu maksudnya adalah bid dorurah. Itu berarti dengan nazul khofat dia itu maksudnya. Nah, waman lima alumin doruratan jahada min dinina.
orang-orang yang mengingkari perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, maka hukumnya ini nanti ada koinnya nih. Oh, kalau dia itu harap itu berarti masuk koridor harbi. Harbi itu apa ya kalau kita bilang ya? Itu buat onar, jahat seperti itu, buat onar. Karena kafir itu sendiri, apabila dia diam-diam aja, nggak buat onar, maka nggak ada syariat yang mengatakan dia itu wajib dibunuh, enggak. Itu yang dinamakan dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu berarti orang-orang yang dapat perlindungan, karena dia nggak buat onar. Bagaimana kita bisa mau memberi perlindungan kepada orang-orang yang berbuat onar? Nah, itu hukumnya itu apa? Orang yang mengingkari sesuatu yang ma'lum minad din darurah yuktal. Tetapi ingat, dibunuhnya itu disababi kufri. Gitu, dikarenakan kufurnya kufron. Kufron itu kita anggap sebagai maf'ul ajli daripada yuktal. Kenapa kok bisa dia dibunuh? Karena kufur. Karena kafirnya. Laisa haddan. Jadi dia dibunuh itu penyebabnya karena kafir. Bukan dikarenakan had kepada dia. Gitu ini. Yuktal kufron. Laisa haddan. Oke, itu kelar ya. Maksudnya adalah itu adalah perkara yang ma'lum minad din bidururah. Nah, terus nanti muncul masail lain, muncul permasalahan yaitu apa? Oke, kalau misalnya orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bidururah, maka ijma' para ulama atau para ulama itu muttafaq bahwasanya dia itu dibunuh. Seperti itu. Dia hukumnya kafir dan apabila dia harbi maka dia nanti wajib dibunuh. Nah, lantas setelahnya adalah bagaimana kalau misalnya orang mengingkari sesuatu yang bukan ma'lum minatin bidorurah, tetapi itu adalah mujma' alaih. Seperti itu. Bukan ma'lum minatin bidorurah, tetapi itu adalah mujma' alaih. Bisa tafrik ya, karena tidak semua mujma' alaih itu ma'lum minatin bidorurah, tetapi semua yang ma'lum minatin bidorurah pasti mujma' alaih. Paham? Gitu. Semua wajibnya sholat itu pasti mutafak, pasti mujma' alaih. Nggak ada ulama yang sepakat bahwa sholat itu nggak wajib. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan sholat itu nggak wajib, ya masuk ke dalam afrod orang yang mengingkari sesuatu yang ma'lum minatin bidururah. Gitu. Berarti itu semua yang ma'lum minatin bidururah pasti mujma' alaih atau mutafak alaih. Tetapi tidak semua mujma' alaih atau tidak semua mutafak alaih itu adalah ma'lum minatin bidururah. Nah, permasalahan selanjutnya yang beliau munculkan di dalam bait 109 itu adalah bagaimana hukum orang yang mengingkari sesuatu yang mujma' alaih atau sesuatu yang muttafaq alaih gitu. Apa itu contoh muttafaq alaih yang masyhur itu adalah ini nih. Kalau di dalam ushul fikih itu sering disebut juga. Apa itu? Seperenam di dalam hukum waris itu. Dalam hukum waris yaitu itu nggak ada nasnya sehingga akhirnya nggak bisa kita katakan al-ma'lum minatin bidururah. Dan bahkan nggak banyak orang yang tahu juga, nggak masuk koridor al-ma'lum minaddin. Itu apa? Yaitu anak wanita, anak cewek dari seorang anak laki, berarti cucu. Gitu. Itu mendapatkan seperenam, gabung dengan anak wanita. Gitu. Itu kalau kita di dalam faraid itu ada yang dinamakan dengan takmilatan li sulusain. Karena jatah wanita itu adalah berapa? Jatah wanita itu 2/3. Kayak itu. Sehingga akhirnya kalau jatah wanita 2/3 itu nanti dia itu mendapatkan ini, mendapatkan kalau misalnya seorang cucu wanita lalu bapaknya nggak ada, maka kan nggak ada hazabnya, nggak ada yang menutupi dia, itu dapat itu. Itu adalah perkara yang muttafaq alaih. Nah ini permasalahannya, bagaimana misalnya ada orang yang mengingkari itu? Berarti kan orang ini yang mengingkari perkara itu, dia nggak mengingkari al-ma'lum minatin bidururah. Karena itu nggak masuk ke dalam perkara al-ma'lum minatin bidururah. Tetapi dia mengingkari sesuatu yang muttafaq alaih atau dia mengingkari sesuatu yang mujma' alaih. Nah, di sini beliau mengatakan kita pahami ya bahwasanya kalau misalnya koridor-koridor ini nanti itu masuk ke dalam ikhtilaf di dalam fikih. Seperti itu, ikhtilaf dalam fikih hukumnya. Hukum apakah dia itu kafir atau enggak itu nanti masuk ke dalam ikhtilaf fikih. Nah, tapi di sini beliau memaparkan apa? Dan hukum yang sama seperti orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bidururah itu adalah orang-orang yang mengingkari mujma' alaih. Seperti itu. Maka beliau mengatakan di sini apa?
wa mithlu hadza. Hadzanya kembali ke atas ya. Berarti musyar ilaih daripada hadza itu perkara di atas itu. Yaitu apa? Yaitu wajibnya atau yuktalnya al-qatlu kepada orang yang mengingkari sesuatu yang ma'lum minatin bidururah. Nah, perkara yang sama itu apabila atau hukum yang sama itu diperuntukkan kepada orang-orang yang mengingkari mujma' alaih. Karena tidak semua mujma' alaih itu adalah maklum minatin bidururah. Di sini diambil sikap seperti itu. Itu mujma' alaih. Nah, makanya nanti di sini ada tafriknya atau ada tafsilnya. Mujma' itu atau sesuatu yang ijma' itu nanti ada dua setidaknya. Ada yang dinamakan dengan mujma' jali atau ijma' yang jali, ada yang dinamakan dengan ijma' yang khafi. Kita kalau dalam usul fikih itu mengetahui ada yang dinamakan dengan ijma' sukuti. Seperti itu. Nah, ijma' sukuti itu nanti dimasukkan kepada koridor ijma' khafi. Gitu, yaitu ijma' yang enggak terlalu jelas, enggak terlalu jelas. Nah, nanti ditafsir itu. Ini yang dimaksud di sini, yang dimaksud wa mithlu hadza man nafa li mujma'in. Mujma' yang dimaksud oleh beliau di sini itu adalah ijma' yang jali. Itu ijma' jali itu nanti mencakup ijma' fi'li sama ijma' qauli. Yang gabungan dua itu. Tetapi kalau misalnya ijma' sukuti, enggak ada fi'lun dari seseorang, enggak ada qaul dari seseorang, diem aja semuanya gitu. Itu namanya ijma' sukuti. Untuk ijma' sukuti, apabila orang yang mengingkari itu nggak masuk ke dalam koridor kufur. Nggak auto dikatakan sebagai kufur. Itu nanti tafsirnya ya. Itu sehingga yang beliau maksud di sini adalah mujma' alaih yang dimana itu adalah ijma' jalid. Nah itu berarti orang yang menafikan itu maksudnya menafikan kewajiban sesuatu yang mujma' alaih atau menafikan keharaman sesuatu yang mujma' alaih. Gitu. Sesuatu yang menafikan keharaman memperbolehkan keharaman sesuatu yang mujma' alaih. Tadi kan sudah disampaikan sesuatu yang al-ma'lum minad din bidarurah itu pasti mujma' alaih. Sehingga akhirnya jangan heran waktu beliau memberikan contoh awis tabaha atau berarti kan man nafali mujma'in. Berarti mujma' yang dimaksud di situ adalah mujma' ala sihatuhu atau mujma' ala wujubuhu seperti itu ala wujubihi. Itu mujma' yang seperti itu. Atau orang yang istabaha ala hormatihi. Seperti itu orang yang mengubahkan atau mengibahkan sesuatu yang mujma' alaih haramnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya semua yang al-ma'lum minad din bidarurah maka pasti mujma' alaih. Tetapi tidak semua yang mujma' alaih itu adalah ma'lum minad din bidarurah. Maka jangan heran waktu diberikan contoh zina. Padahal bait ini kan sedang menceritakan sesuatu yang menafikan mujma' alaih atau yang memperbolehkan sesuatu yang mujma' alaih haramnya. Kan gitu. Maka jangan heran saat dicontohkan zina. Loh, zina itu al-ma'lum binatin bidarurah kan? Iya, benar. Tetapi kalau dia, makanya tadi pakai kaidah tadi. Kalau dia ma'lum binatin bidarurah, maka pasti mujma' alaih. Sehingga akhirnya sah-sah saja diberikan contoh di sini, contohnya adalah zina. Jelas ya? Gitu. Maka kita di sini sedang mengatakan zina, berarti ini sedang mencontohkan dua-duanya. Yaitu sedang mencontohkan orang-orang yang mengingkari gitu. Orang-orang yang mengingkari al-ma'lum minatin bidururah contohnya adalah orang-orang yang memperbolehkan zina. Berarti itu kan dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minatin bidururah. Atau orang-orang yang mengingkari mujma' alaih. Mujma' alaih itu seperti apa? Berarti orang-orang yang memperbolehkan zina juga. Berarti zina di sini masuk ke dalam dua contoh. Makanya akhirnya beliau memberikan satu contoh yang dimana masuk ke dalam dua pembahasan ini, yaitu orang-orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bidururah dan juga orang-orang yang mengingkari mujma' alaih. Gitu. Makanya zina. Maka jangan bingung ya waktu dikatakan zina loh. Kok contohnya zina? Zina kan ma'lum minad din bidururah. Oh, justru kalau zina ma'lum minad din bidururah maka pasti dia adalah mujma' alaih. Itu jelas? Itu. Yaitu zina, contohnya zina. Apa maksud contohnya zina? Ya, orang-orang yang memperbolehkan zina. Gitu. Maka beliau menambahkan faltasma'i. Maka dengarkanlah apa yang beliau sampaikan. Lanjut. Bait ke 130. Bentar ya.
Kita lanjut. Bait ke 130. 130 itu pembahasan tentang koridor wajibnya mengangkat pemimpin, mengangkat imam kalau kita sebutkan sini, mengangkat pemimpin. Tetapi nanti beliau di sini memaparkan khilaf antara Asy'ariyah sama Maturidiyah. Dalam hal apa? Dalam hal kewajibannya ini apakah kewajiban bisyara atau bil akli? Seperti itu. Kewajibannya ini bisyar'i atau bil akli. Asy'ariyah mengatakan kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin itu adalah wujubun bisyar'i. Sedangkan khilafan lil Maturidiyah gitu, atau bahkan khilafan lil Mu'tazilah juga. Yaitu apa? Wajibnya mengangkat pemimpin itu adalah aklun, aklan. Dalam artian apa? Terlepas adanya ini kita pakai akal ya. Terlepas ada agama atau enggak, maka etnis manusia itu selalu memahami bahwasanya wajib ada pemimpin. Seperti itu, atau wajib ada yang mimpin ini. Gitu. Terlepas ada agama atau enggak, gitu kan? Maksudnya kalau misalnya wajibnya itu wajib bil akli. Tetapi kita mengatakan wajib karena memang syariat juga mewajibkan, maka kita mendahulukan wajibnya ini karena wajib syariat dulu. Gitu. Kita kalau misalnya ciri khas Asy'ariyah itu tidak sama sekali mengedepankan akal. Walaupun itu selaras dengan akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang membenarkan syariat, bukan syariat yang membenarkan akal. Jelas ya? Itu kaidah di dalam Ahlussunnah atau kaidah dalam Asy'ariyah itu sangat masyhur. Kita diberikan akal untuk membenarkan apa yang didatangkan oleh syariat. Sehingga perkara-perkara yang akal itu mengiyakan langsung dikatakan, oh ini karena syariat mewajibkan. Gitu. Sehingga akhirnya akal kita selalu selaras itu dengan apa yang disampaikan oleh syariat. Sehingga nggak langsung dikatakan, oh akal memang mengatakan seperti itu. Seperti misalnya keharaman zina misalnya. Atau keharaman mencuri. Itu kan akal juga akan mengatakan terlepas ada syariat atau enggak, ya saya tetap marah kalau barang saya dicuri. Kan seperti itu. Sehingga saya tetap mengingkari pencurian gitu. Tetapi tetap kita katakan bahwasanya yang mengharamkan mencuri itu adalah syariat, bukan akal. Yang memberikan fadilah memberi kebaikan, bersedekah apa itu syariat, enggak akal. Akal hanya membenarkan apa yang dikatakan oleh syariat. Maka di dalam usul fikih juga nanti masyhur tentang khilaf ini nih, hasan wa takbih itu. At-tahsin wa takbih, hasan sama qabih. Itu apakah akliyani atau apakah syar'iyani? Itu masyhur banget. Memberikan khilaf atau dampak daripada Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu memang mengatakan koridornya itu adalah akal. Sampai hal-hal yang juz'iyat sekalipun, hal-hal yang detail sekalipun mereka tetap mengedepankan akal. Kalau kita Ahlussunnah enggak, selalu mengedepankan syariat. Oke. Lanjut. Wa wajibun nasbu imami adlin. Salah satu yang wajib bagi kita atau yang diwajibkan di dalam syariat kita itu apa? Mengangkat pemimpin. Gitu. Mengangkat pemimpin atau mengutus pemimpin. Lihat koridornya adalah adlin. Mengangkat pemimpin yang adil. Yang dimaksud wajibnya di sini adalah wujubun ibtidaan. Apa masa wujubun ibtidaan? Di saat awal mula kita milih pemimpin, maka wajib milih yang adil. Tuh, wajib ibtidaan tuh seperti itu tuh. Sehingga akhirnya kalau misalnya dari awal belum terpilih, tapi dari awal udah terlihat kefasikannya, maka haram untuk dipilih. Jatuhnya seperti itu. Tapi apabila ketidakadilannya itu muncul setelah terpilih, berarti kan bukan ibtidaan. Gitu. Apabila ketidakadilannya fasik, karena nanti muqabil daripada adil itu adalah fasik. Apabila ketidakadilannya itu muncul setelah terpilih, ya udah kewajibannya itu nggak berlaku gitu. Kewajiban untuk memilih adil pemimpin yang adil itu. Sehingga akhirnya haram untuk mengkudeta. Karena kudeta di dalam Islam itu haram. Kenapa kok bisa haram? Karena impaknya itu atau dampaknya itu lebih besar. Kayak gitu. Bertahan di dalam pemimpin yang ternyata terlihat fasik, fasiknya itu mulai terlihat, itu lebih diutamakan, lebih kedepankan daripada mengkudeta pemimpin itu.
Karena kalau misalnya dikudeta itu akan memunculkan pertumpahan darah yang sangat luas. Apalagi misalnya koridor pemimpinnya ini pemimpin yang tinggi ya. Pemimpin yang tinggi itu maksud pemimpin negara. Itu kan pemimpinnya tinggi. Sehingga akhirnya jabatannya itu tinggi banget. Sehingga pasti dia itu memiliki pengikut. Nah, pengikutnya juga rakyat itu. Orang yang melihat tidak menyenanginya juga rakyat itu. Sehingga apabila diturunkan pasti pengikutnya ngelawan. Nah, sehingga terjadi pertumpahan darah sesama masyarakat itu. Itu lebih bahaya dampaknya. Gitu. Itu impact-nya itu lebih bahaya. Sehingga wajib memilih pemimpin yang adil itu dalam koridor ibtidaan di awalnya. Tapi apabila ketidakadilan muncul di tengah masa jabatannya, maka haram untuk mengkudetanya. Gitu, haram untuk menurunkannya gitu, menurunkannya. Oke, nah ini yang beliau katakan wajibun nasbu imamin adlin. Wajib untuk mengangkat imam yang adil. Wajibnya itu wajib bisyara. Seperti itu, wajib bisyara. La bil aqli. Karena nanti memang khilafan kepada Mu'tazilah. Itu kalau masyhur secara ahlu sunnah, maka ini kita khilaf kepada Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu memang mengatakan bahwasanya wajib eh, wajibnya memilih pemimpin itu karena syariat mewajibkan, bukan karena itu sejalan dengan akal. Justru akal itu hanya meluruskan apa-apa yang dikatakan oleh syariat. Nah, ini nanti sedikit kita ngelihat apa syarat seseorang pemimpin itu dikatakan adil. Seperti itu. Apa syarat seorang pemimpin dikatakan adil? Pasti yang pertama itu adalah Muslim, Islam. Nanti setidaknya kita ngelihat ada 5 syaratnya seorang dikatakan adil. Yang pertama itu adalah Islam. Gitu. Maka salah satu syubhat yang muncul belakangan ini kan adalah pemimpin kafir kalau dia adil gimana? Itu aja udah tenakut itu. Pemimpin kafir kalau adil. Adil dengan standar kita ya. Adil dengan standar kita beragama Islam. Karena standar kita beragama Islam ini bukan adil bahasa Indonesia ya. Karena yang mereka gembor-gemborkan itu kan adil bahasa Indonesia. Yang kita maksud ini adalah adil standar kita. Nah, adil standar kita ya Islam. Gitu. Makanya sampai di dalam pemimpin itu para ulama mengatakan syarat pemimpin adil itu Islam. Dalam artian syarat terrealisasinya adilnya adalahnya seseorang itu Islam. Nah, ya bebas karena itu adalah syarat di dalam agama kita. Gitu. Itu Islam. Yang selanjutnya itu adalah balik gitu. Ini balik Islam juga ya, bukan balik harus umur 30 atau 40 enggak. Baliknya maksudnya itu adalah Islam. Islam balik secara Islam ya itu apa? Ya sudah kalau lelaki maka dia itu sudah ihtilam, lelaki atau wanita itu sudah ihtilam seperti itu. Itu berarti syaratnya itu adalah balik biasanya. Terus yang selanjutnya itu adalah akil. Akil itu adalah berakal. Karena tidak semua yang Islam dan balik itu pasti berakal. Tidak. Ada orang sudah 20 tapi akalnya belum syagol, ada. Berarti dia Islam, dia balik, tetapi akalnya tidak syagol, maka nggak masuk koridor. Terus selanjutnya apa syarat daripada seorang dikatakan adil itu yaitu hur. Hurun itu berarti maksudnya apa kalau kita bilang sekarang? Merdeka, hurun. Ya dia itu bukan budak gitu maksudnya. Gimana gimana mau adil kalau misalnya dia budak? Dia dia aja adalah barang saidnya gitu. Dia ada kepemilikan saidnya, gimana mau adil? Itu dia aja tidak bisa menentukan untuk diri dia sendiri, apalagi menentukan untuk orang lain. Oke. Baru selanjutnya itu adalah tidak fasik. Gitu. Itu muqabil itu tidak fasik. Oke. Ini berarti kita mengatakan bahwasanya memutus pemimpin itu adalah kewajiban bisyara. Fa'lam la bihukmil aqli. Itu bukan hukum akal karena kita sedang memukhalafah atau sedang mengiktirad Mu'tazilah karena Mu'tazilah yang selalu mengedepankan akal. Tentang wajibnya ngangkat pemimpin. Jadi kan proses ngangkat pemimpin itu kan kalau kita dalam Islam itu ada beberapa. Salah satu caranya itu adalah dengan demokrasi. Demokrasi itu berarti rakyat yang memilih. Itu dinamakan dengan demokratis. Kita melihat empat Khalifah Rasyidin itu memiliki 4 cara yang berbeda dalam pemilihannya. Ada yang pemilihannya demokrasi, ada yang pemilihannya musyawarah, ada yang pemilihannya istikhlaf. Seperti istikhlaf itu apa? Langsung ditunjuk. Itu sebagaimana pemilihannya Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu saat dia diangkat itu memang udah ditunjuk sama Sayyidina Abu Bakar. Gitu, itu istikhlaf. Saat Sayyidina Abu Bakar diangkat itu musyawarah daripada para sahabat saat itu. Itu. Terus selanjutnya dipilih sama rakyat. Itu berarti hal-hal seperti itu. Nah, salah satu yang menunjukkan pentingnya memilih pemimpin itu apa? Dalilnya yaitu para sahabat di saat Nabi wafat itu yang paling pertama dipikirkan itu adalah siapa penggantinya. Pengganti yang memimpin. Jelas ya? Makanya sangat masyhur riwayat waktu mengatakan Nabi itu wafat di hari Senin sebelum tergelincir matahari, tetapi dimakamkan hari Rabu. Gitu. Itu kan berapa kali? Beberapa riwayat yang mengatakan tata cara sholat jenazahnya Nabi itu satu persatu, itu salah satu sebab kenapa lama banget dimakamkan. Tapi setidaknya ada senggang waktu yang lama banget antara wafatnya Nabi sama dimakamkannya Nabi. Salah satu penyebabnya adalah karena para sahabat saat itu memang benar-benar menyibukkan diri untuk memikirkan siapa penggantinya. Gitu. Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dalam memimpin umat di saat itu. Gitu. Siapa yang menggantikan itu? Nah, itu kan banyak banyak keputusan. Ada yang memilih Sayyidina sahabat A, sahabat B, sahabat C dan seterusnya. Sehingga akhirnya saat itu musyawarahnya itu memutuskan yang terpilih itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Salah satu dalil yang kuat itu karena Nabi di masa akhir hayatnya itu sering, bukan bahkan sering, selalu memerintah Abu Bakar untuk memimpin sholat. Seperti itu. Nabi di saat udah tidak mampu untuk memimpin sholat itu yang diperintah atau yang diutus sama Nabi untuk menggantikan beliau memimpin sholatnya umat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu dalil yang paling kuat yang tidak terbantahkan itu atau dipaparkan itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang terpilih. Sedangkan waktu Sayyidina Abu Bakar ganti kepada Sayyidina Umar itu istikhlaf. Itu yang dinamakan dengan langsung tunjuk, diganti istikhlaf. Walaupun di dalam sholat itu kan ada juga bab istikhlaf, namanya istikhlaf itu pertukaran imam. Jadi di saat imam itu batal atau imam wafat, wafat kan pasti batal ya. Atau imam, intinya imam kenapa-kenapa gitu, mengganti. Atau khutbah khotibnya kenapa-kenapa. Ada juga yang dinamakan dengan istikhlaf, ganti. Change player gitu ya. Oke, lanjut. Bait ke 131. Nah, ini masih lanjutan daripada ini tadi, daripada memilih pemimpin. Bait ini masih keterkaitan dengan memilih pemimpin. Memilih pemimpin wajib, tetapi wajibnya enggak sampai masuk koridor rukun agama gitu. Jadi kita nggak melulu sesuatu yang wajib itu rukun agama. Parah banget kan kalau misalnya kita memahami rukun Islam bukan berarti nggak wajib. Apa-apaan ini cara berpikir seperti itu. Maka tidak semua yang wajib itu rukun agama, tetapi sebuah rukun agama pasti wajib. Gitu. Itu kita halal dasar gitu ya. Hal-hal dasar di dalam ilmu logika, di dalam mantik itu penting. Bahkan untuk menjaga berjalan atau menjaga baiknya berjalannya agama kayak itu. Karena banyak nanti dia mengatakan syubhat-syubhat yang munculkan rukun agama bukan berarti nggak wajib. Enak-enaknya aja dah. Betapa banyak kewajiban yang bukan rukun agama. Jadi emang semua rukun agama itu semua yang wajib itu masih rukun agama? Kan enggak. Nah, makanya kelanjutan daripada wajibnya memilih pemimpin, walaupun wajibnya itu wajib yang benar-benar diperhatikan, sampai saat Nabi wafat benar-benar yang dipikirkan sahabat itu adalah memilih penggantinya Nabi, tetapi tetap kewajibannya itu tidak setara dengan wajibnya sholat. Kewajibannya itu tidak setara dengan zakat, tidak setara dengan berhaji dan seterusnya. Dalam artian tetap kewajibannya itu tidak masuk ranah rukun agama. Jelas ya? Tidak masuk ranah rukun itu. Gitu. Oke, ini falaisa ruknan. Falaisa ruknan tuh yang menjadi isim laisannya itu apa? Falaisa nasbu imamin adlin ruknan. Gitu. Maka memilih pemimpin tadi itu wajib, tetapi wajibnya itu tidak sampai masuk ke dalam koridor rukun. Gitu. Falaisa ruknan. Yu'taqadu fid dini. Sehingga akhirnya kewajiban memilih pemimpin itu tidak masuk koridor rukun yang wajib diiktikadkan di dalam agama. Maksud yang wajib diiktikadkan di dalam agama itu adalah kita meyakini bahwasanya milih pemimpin itu rukun. Sehingga akhirnya kalau misalnya tidak memilih pemimpin atau apa, maka udah nggak Islam kayak itu misalnya. Maka dia itu wajib diperangi. Enggak sampai koridor itu. Kan banyak juga sekarang yang sampai permasalahan milih pemimpin itu sampai diangkat sebagai masalah i'tikad. Itu berat banget itu pembahasan itu tuh.
atau bahkan dianggap sebagai pembahasan rukun. Itu gara-gara dia memahami agama itu simpang siur atau memahami agama itu copot-comot dari sana sini aja. Sehingga akhirnya beberapa firqah atau beberapa kelompok-kelompok yang keras itu gara-gara beda pandangan politik atau beda pandangan milih pemimpin langsung mengkafirkan saudaranya gitu atau langsung menganggap saudaranya itu sesat dan seterusnya. Oke, falaisa ruknan yu'taqadu fid din. Nah, memilih pemimpin itu tidak sampai koridor rukun yang dietikotkan dalam agama. Tapi tetap sekalipun dia itu tidak masuk ke dalam koridor rukun, wala tazigh an amrihil mubin. Wala tazigh itu maksudnya adalah jangan kita itu menyimpang. Menyimpang tuh kalau misalnya ini nanti koridornya adalah lantas bagaimana kalau misalnya pemimpin kita itu punya aturan atau punya perintah, wajib nggak kita lakukan? Koridornya selama dia berjalan dengan syariat maka itu wajib untuk dilaksanakan. Maka semua perintah daripada pemimpin dan semua larangan daripada pemimpin selama tidak mukhalafah dengan syariat maka wajib kita lakukan. Seperti itu. Maka beliau mengatakan wala tazigh an amrihil mubin. Dan jangan sekalipun kita menyimpang dari perintahinya itu kembali kepada imam. An amril imam al-mubin. Dari perintah imam kita atau dari perintah pimpinan kita. Kenapa? Karena banyak kekacauan di dalam umat dikarenakan dia itu tidak patuh kepada pemimpinnya. Gitu. Gara-gara, ini pemimpin bukan yang saya pilih kemarin nih, udahlah nggak ada kewajiban saya patuh. Nah, itu akhirnya kacau ini masyarakat atau kacau ini umat ini. Gitu. Padahal Allah sendiri menyandingkan di dalam ayatnya menyandingkan Rasul itu Allah dan Rasulnya itu dengan para pemimpin. Itu kan sangat masyhur itu ayat wa ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Itu masyhur banget ayat itu. Berarti menyandingkan ketaatan, kewajiban taat kepada Allah, kepada Rasul itu disandingkan atau disetarakan dengan kewajiban taat kepada pemimpin. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan wajibnya taat kepada pemimpin itu mempengaruhi keamanan sosial. Karena apabila orang nggak taat, dia taat banget kepada Allah, taat banget kepada Rasul, tetapi nggak taat kepada pemimpin karena bukan pilihan dia misalnya. Itu akan mempengaruhi gonjang-ganjing di dalam masyarakat. Perang akhirnya masyarakat itu nanti. Itu terjadi A, terjadi B dan seterusnya. Oke. Wala tazi'an amril mubin. Ya, maka apapun perintahnya, apapun larangannya selama tidak mukhalafah dengan syariat, maka wajib untuk kita penuhi atau wajib untuk kita laksanakan. Jangan kita menyimpang, wala tazigh, jangan kita itu berpaling. Kecuali kalau perintahnya itu berketerkaitan dengan kekufuran. Nah, di bait selanjutnya beliau mengatakan illa bikufrin. Kecuali kalau perintahnya itu memerintahkan kita untuk kufur. Illa bikufrin. Maka kalau misalnya memerintahkan kita kafir atau memerintahkan kita perkara-perkara yang mengarah kepada kekufuran, maka apa sikap kita? Fanbir. Fanbir itu maksudnya apa? Buang. Gitu. Apa yang kita buang? Buang kesetiaan kita kepada pemimpin kita. Buang baiat kita kepada pemimpin kita. Maka beliau mengatakan fanbidzan ahdahu. Gitu. Maka buang janji kita kepada pemimpin kita. Kenapa kok kita buang? Karena dia memerintahkan kita kepada kekufuran atau dia memerintahkan kita kepada perkara yang mengarah kepada kekufuran. Gitu. Sehingga lantas bagaimana keadaan kita, bagaimana keamanan kita, bagaimana dan seterusnya. Beliau mengatakan, "Wallahu yakfina adzahu wahdahu." Maka cukup bagi kita Allah yang menjaga kita dari keburukannya, adzahu. Yakfina adzahu. Allah yang menjaga kita dari keburukan pemimpin itu. Wahdahu, yang Maha Esa. Semata-mata hanya Allah yang bisa menjaga kita. Kalau udah koridor seperti itu. Gitu. Beghairi hadza, selain ini, selain itu maksudnya apa? Selain perintah kekufuran, gitu. Selain perintah kekufuran, maka la yubahu sorfuhu, maka tidak diperbolehkan untuk berpaling daripada perintah pimpinan, perintah pemimpin selain daripada perintah kekufuran. Makanya wa bighairi hadza, hadanya itu maksudnya adalah kufur. Maka selain perintah kekufuran, maka tidak diperkenankan untuk berpaling daripada perintahnya. Nah, ini baru ajes daripada bait ke-133 itu adalah sikap kita Ahlus Sunnah saat mendapati pemimpin. Tadinya saat pemilihan dia betul-betul adil banget nih. Pencitraan luar biasa.
Tapi terpilih sebulan, terpilih setahun baru muncul gilanya ininya apa ya? Baru muncul jahatnya, baru muncul fasiknya, baru muncul otoriternya kayak itu, baru muncul beringasnya seperti itu. Bagaimana sikap kita? Ini kalau diperangi bakal perang negara jadi ya. Bagaimana sikap kita? Beliau memberikan satu satu ajas di sini. Walaysa yuhzal in uzila wasfuhu. Yuhzal itu maksudnya apa? Yuhzal itu maksudnya adalah berpaling, memerangi, mengkudeta. Maka kalau misalnya uzila wasfuhu, kalau misalnya sifat-sifat adilnya tadi hilang di saat sudah terpilih, maka tidak boleh kita berpaling, tidak boleh kita mengkudeta, tidak boleh kita itu lari dari dia. Lari itu maksudnya apa? Mengekang, hengkang, gitu, hengkang dari dia. Walaysa yubzal in uzila wasfuhu. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya kita berpaling, apalagi sampai titik mengkudeta, itu akan memberikan dampak yang lebih parah. Gitu. Tadinya kita menginginkan sesuatu yang baik, kalau kita kudeta malah kita memberikan mendatangkan sesuatu yang lebih hancur. Jadi seperti itu. Mendatangkan sesuatu yang lebih hancur. Oke. Udah azan ya? Bentar. Nah, ini baru terakhir 134 sampai seterusnya. Kita baru mulai masuk ke dalam bab tasawufnya. Itu nasihat-nasihat dari beliau dan seterusnya. Bentar ya. Oke, kita masuk di bait ke 134 ini baru mulai masuk ke dalam masuk ke dalam koridor ininya, koridor tasawufnya, sisi tasawufnya atau akhlak ya bahasanya. Kita lanjut bait 100 ke 34. Ini nanti sebenarnya pembahasannya kalau dibahas satu persatu panjang nih. Karena sifat-sifatnya itu nanti dibahas satu persatu. Tapi kita nggak perlu terlalu panjang. Kita ngelihat secara singkat saja. Di sini beliau mengatakan wa'mur bi'urfin. Wa'mur bi'urfin itu maksudnya adalah wa'mur bima'rufin. Karena ma'ruf itu berasal daripada uruf, berasal daripada kata urfun. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memerintahkan ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu masyhur. Nah, saat dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka saat dikatakan amar ma'ruf saja, maka include nahi munkar. Maka di bait ini beliau nggak menyebutkan nahi mungkar. Gitu. Amar ma'ruf, wa'mur bi'urfin wajtanib namimah. Beliau nggak mengatakan uh, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena saat menyebut amar ma'ruf saja, maka itu memasukkan nahi mungkar. Nah, ma'rufnya nggak beliau sebutkan apa, tetapi mungkarnya yang beliau sebutkan. Itu mukabil gitu. Mukabil daripada nahi mungkar yang nggak disebut tapi langsung ditafsirkan gitu. Wa'mur bi'urfin, senantiasa kita melakukan amar ma'ruf.
Amar ma'ruf yang dimaksud di situ adalah jangan pernah bosan untuk menyeru kepada suatu kebaikan. Kebaikan yang dimaksud itu kebaikan yang bersifat wajib dan juga kebaikan yang bersifat sunnah. Walaupun diri kita sendiri itu belum masuk ke dalam fa'ilnya. Saat dikatakan menyeru, itu nggak ada sama sekali disyaratkan melakukan. Gitu. Berarti saat kita menyuruh orang untuk sholat, menyuruh orang untuk hal-hal yang baik intinya, itu sama sekali nggak disyaratkan kita adalah pelakunya. Seperti itu. Itu menyuruh yang ke sesuatu yang kebaikan. Begitu juga menyuruh kepada nahi mungkar. Gitu. Menyuruh kepada nahi mungkar itu juga tidak disyaratkan kita adalah peninggalnya. Peninggal itu adalah orang yang meninggalkan itu. Walaupun kita juga salah satu pelakunya, tapi kita tetap menyuruh untuk nahi mungkar. Makanya sangat masyhur saat kita katakan lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Undur maqala wala tandur maqil. Gitu. Wala tandur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Tapi kalau yang dikatakan nggak kita paham susah juga tuh. Itu nggak bisa itu. Oke, lanjut. Terus beliau selanjutnya mengatakan wajtanib namimah. Mungkin sedikit kita ngelihat tentang koridor namimah ya. Karena tadi saat kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu kita singkatnya aja karena secara umumnya memang amar ma'ruf itu sama sekali tidak disyaratkan dia adalah pelaku, sedangkan nahi mungkar itu sama sekali tidak disyaratkan dia adalah peninggal. Peninggal itu berarti dia adalah seorang yang sudah tidak melakukan itu enggak. Gitu. Misalnya ada orang bermaksiat, dia ahli maksiat juga, tapi tetap ada masuk himbauan kepada dia agar melarang itu seperti itu. Tetap ada seperti itu. Wajtanib namimah. Terus kita juga dihimbau untuk meninggalkan namimah. Ini memang ya hal-hal yang beliau sebut di situ ini adalah perkara-perkara yang masyhur yang terjadi dan juga masih sering terjadi gitu. Apalagi di era modern ini. Namimahnya bisa orang nggak di satu tempat bisa terjadi namimah, bisa terjadi gibah gitu. Kalau dulu kan kita memahami namimah dan memahami gibah itu kan orang yang berada di satu muasirah gitu misalnya. Atau orang yang berada di satu tempat. Kayak itu. Sekarang orang di belahan dunia sana sama belahan dunia di sini bisa collab gitu. Collab untuk melakukan namimah atau collab untuk melakukan ghibah. Nah, sehingga beliau memfokuskan itu, memfokuskan untuk menghimbau agar jangan melakukan itu. Bentar. Oke. Namimah itu apa? Namimah ya kan kalau kita masyhur ya dengan namimah. Bahasa kita itu kan biasa seringnya mengatakan namimah itu dengan adu domba. Kayak gitu, namimah, adu domba, adu domba. Adu intinya adalah menyampaikan perkara kepada seseorang yang dimana seseorang perkara kepada si A tentang si B dan juga menyampaikan perkara kepada si B tentang si A yang dimana itu mengindikasikan terjadinya perseteruan antara A dan B seperti itu nanti dinamakan dengan namimah gitu ya adu domba ya. Kita sangat paham dengan diksi adu domba itu namimah itu adalah perkara yang sangat memberikan dampak yang begitu parah terutama di dalam fikih sosial terutama di dalam bermasyarakat tuh gara-gara ada hal-hal kayak ini tuh sangat sangat rentan terjadinya perpecahan gitu. Selanjutnya, beliau mengatakan wajtanib ghibah. Kita juga dihimbau untuk menghindari ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu di saat kita menyampaikan kepada seseorang apa yang tidak disukai. Sehingga akhirnya ghibah itu tidak melulu di belakangnya dia. Kita menyampaikan di depan dia apa yang tidak disukai, walaupun itu benar. Gitu. Justru ghibah itu memang benar. Karena kalau misalnya nggak benar, jatuhnya adalah fitnah. Gitu. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak disukai itu tidak dibenarkan. Sekalipun itu benar, apalagi salah. Jadi misalnya menyampaikan sesuatu, dia tidak suka kalau kita sampaikan itu. Jatuhnya adalah ghibah. Walaupun di depan dia ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu dia tidak suka dan itu tidak benar, itu udah masuk kepada fitnah, udah double-double karena fitnah itu udah masuk ke dalam dosa kebohongan.
Gitu. Kita udah berbohong namanya, karena itu udah nggak benar. Gitu. Maka kalau misal kita menyampaikan sesuatu lalu tidak disukai, kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Intinya dua-duanya itu nggak benar. Gitu. Dua-duanya itu nggak benar, maksudnya terlepas khobar yang disampaikan itu benar atau tidak benar, maka tetap perbuatannya itu sama-sama tidak benar. Jelas? Itu yang dinamakan dengan ghibah. Gitu, ghibah. Nah, nanti kalau di Asianya itu panjang banget, ini termasuk 2 bait yang panjang karena satu persatu dibahas. Kita lihat kita sedikit aja ngebahasnya. Gibah itu nanti dipasang kontetikanya. Salah satu gibah yang dibenarkan itu apa? Salah satunya itu adalah apabila itu merupakan kesaksian di depan kodi atau di depan pemimpin, di depan hakim. Gitu. Misalnya hakim memintai persaksian, misalnya si fulan melakukan kejahatan lalu dimintai persaksian. Ya pasti si fulannya nggak seneng dong diceritakan itu. Tapi kan bukan berarti dia berdosa karena melakukan gibah itu. Itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan gitu, gibah yang diperbolehkan. Atau misalnya gibah menceritakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak ya seandainya seorang itu tahu maka dia akan tidak suka. Tetapi tanpa mengspesifikkan itu. Gitu. Berarti maksudnya apa? Memang niatnya itu adalah mengambil ibroh daripada kisah itu atau mengambil hikmah daripada kisah itu. Itu maka diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya kita menceritakan sesuatu, misalnya ada kejadian gini 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 gini. Lawan bicara kita langsung bisa nangkap pelakunya si fulan ini. Langsung bisa, itu diharamkan juga itu. Walaupun kita nggak bilang, tapi saya nggak bilang ya orangnya siapa ya. Gitu. Kamu jangan bilang-bilang juga. Itu juga masuk ke dalam keumuman gibah. Itu juga dikatakan sebagai gibah. Kalau misalnya dia bisa lengkap. Jadi nanti gibah itu nanti ada 2 koridor. Imma lawan bicaranya tahu, imma tidak. Imma si penceritanya tahu, imma tidak. Imma kedua-duanya nggak tahu. Gitu. Nah, apabila kedua-duanya nggak tahu, berarti cuma tahu kisahnya doang. Kan banyak ya kayak gitu. Itu malah lebih banyak itu. Tahu kisahnya nggak tahu siapa failnya. Ternyata si failnya lawan bicaranya. Itu sering juga kayak gitu. Tadi ada orang apa gitu di sini gini gini gini. Rupanya ini kamu tahu siapa itu katanya. Atau tadi ada dengar pembunuhan keji banget kayak gitu. Rupanya lawan bicaranya udahlah tambah lagi ininya korbannya. Oke, seperti itu. Nah, berarti nanti koridornya itu kemungkinannya imma si pembicaranya tahu, imma tidak. Imma si lawan bicaranya tahu, imma tidak. Yang benar-benar mutlak dibolehkan itu apabila si pembicara dan si lawan bicaranya sama-sama nggak tahu siapa failnya. Gitu, sama-sama tidak tahu siapa failnya. Kalau seperti itu, maka memang murni ceritanya ini adalah cerita untuk mengambil pelajaran. Seperti itu. Karena memang nggak tahu orangnya. Kalau nggak tahu orangnya kan nggak ada hangat-hangatnya gitu. Misalnya kita menceritakan, di bagian Kroasia kota ini itu ada kejadian ini. Kita nggak tahu orangnya, itu kan memang murni mengambil pelajarannya. Wah, berarti bahaya juga ya kalau gini gitu. Tapi kalau kita tahu orangnya kan berarti ada bumbu penyedapnya gitu. Seperti itu, yang disusupkan seperti itu yang nggak diperbolehkan. Oke, itu tadi. Kalau misalnya dua pihak itu nggak tahu, itu adalah membicarakan sesuatu. Yang dimana itu termasuk apabila si pelakunya tahu pasti nggak senang. Itu kan masuk ke dalam keumuman gibah. Tetapi itu nggak dikatakan gibah. Itu koridornya apabila dua-duanya itu nggak mengetahui siapa failnya atau siapa pelakunya. Tapi kalau misalnya salah satu yang mengetahui itu masuk ke dalam gibah. Salah satunya ya, saya katakan. Terlepas pembicaranya ataupun si lawan bicaranya. Si pembicaranya tahu misalnya si fulan yang ngelakuin kayak gitu. Dia cerita dengan tidak mengatakan seseorang melakukan ini gitu. Dia tahu, itu juga nggak diperbolehkan gitu. Kecuali kalau niatnya itu memang untuk mengambil pelajaran. Itu intinya adalah sekalipun niatnya mengambil pelajaran tapi menceritakan siapa pelakunya itu tetap diharamkan karena itu masuk ke dalam ghibah. Karena kalau memang murni mau mengambil pelajaran, murni mau mengambil hikmah, kan kita nggak peduli siapa pelakunya. Yang penting misalnya, kemarin ada kejadian apa misalnya, maka kita harus berhati-hati gini, 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 gini. Dia tahu pelakunya siapa, tapi dia nggak jemput pelakunya. Karena tujuan dari menyampaikannya itu adalah agar orang ini atau agar lawan bicaranya itu berhati-hati. Betul, jelas ya? Oke, itu. Maka kita juga dihimbau menghindari ghibah. Dihimbau untuk menghindari ghibah. Begitu juga kita dihimbau untuk mencari wa khoslatan dzamimah. Khoslah dzamimah itu adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara tercela. Seperti apa perkara tercela itu? Kal ujbi, seperti ujub. Ujub itu adalah
bangga atas amal, itu nanti dinamakan dengan ujub. Berarti orang beribadah. Bahkan sebagian ulama itu mengerucutkan maksud bangga atas amal itu adalah amal ibadah. Karena orang bangga atas maksiat, apa yang dibanggakan gitu. Ini maksud bangga atas amal itu adalah amal ibadah. Kalau ujbi wal kibri, maka wajib kita menghindari bangga atas amalan kita. Kenapa? Karena wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Itu harus kita pegang selalu itu. Kalau misalnya mulai muncul kebanggaan di dalam diri kita atas hebatnya sholat kita, hebatnya zakat kita, hebatnya puasa kita, hebatnya belajar kita. Wah, hebat kali aku belajar 6 jam ini. Kayak itu. Wah, keren juga aku bisa paham ini. Ingat ayat wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Itu yang harus kita ingat. Bahwasanya semua yang kita lakukan, semua yang amal kita lakukan itu ciptaan Allah. Apa yang dibanggakan? Misalnya kita bangga punya bisa sholat semalaman. Sholat kita itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan gerakan itu. Apa yang dibanggakan? Itu berarti kita juga hindari itu. Kalau ujbi, juga kita menghindari takabur, al-kibri. Kibri itu maksudnya takabur. Takabur itu apa? Takabur itu nanti disebutkan, takabur itu adalah menolak kebenaran. Seperti itu. Kiber, sombong. Menolak kebenaran. Dan menghinakan makhluk. Gitu. Raddul haq wa ghamdul khalqi. Bahasa seperti itu. Raddul haq wa ghamdul khalqi. Menolak kebenaran dan menganggap remeh makhluk. Itu juga wajib dihindarkan. Terus selanjutnya ada yang dinamakan dengan hasad. Hasad itu ya iri dengki. Itu namanya hasad. Hasad itu merasa iri atas nikmat yang didapatkan oleh orang. Tetapi kita ingin orang itu kehilangan nikmat itu. Itu namanya hasad. Itu. Karena nanti di dalam istilah tasawuf itu ada merasa iri atas nikmat yang didapatkan oleh orang. Tetapi kita nggak menginginkan nikmat itu lepas dari orang itu. Itu diperbolehkan. Misalnya, kok bisa ya dia belajar sampai 5 jam gitu. Aku pingin juga. Atau kok bisa ya dia selalu rajin sholat berjamaah ke masjid. Atau kok bisa ya dia selalu rajin sholat sunnah. Kok bisa ya dia selalu rajin sholat tahajud. Itu iri. Kita iri itu dengan kebaikan. Dan kita menginginkan itu. Tanpa sama sekali kita menginginkan agar dia nggak seperti itu. Itu nanti dinamakan dengan ghibthah. Ghibthah itu justru kalau dalam kebaikan itu justru digaungkan. Justru kalau bisa kita iri. Gitu ngelihat orang bisa rajin berpuasa, kita harus iri. Tanpa sama sekali kita ingin agar dia tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya kita iri orang punya nikmat, punya rezeki, orang punya ibadah, dengan keinginan bahwasanya kok bisa dia kayak gitu, harusnya dia nggak bisa gitu. Itu masuk ke dalam hasad gitu. Nggak layak dia melakukan itu misalnya. Nggak pantas dia kayak gitu. Yang pantasnya saya. Maka itu masuk ke dalam hasad. Maka kita hindari juga gitu. Nah, terus selanjutnya ada al-mira' wal jadal. Mira' wal jadal itu sebenarnya sama tetapi dengan perspektif yang berbeda gitu. Jadal itu di saat seseorang itu membela diri dari ketidakbenaran yang dituduhkan kepada dia. Itu nanti dinamakan dengan jadal. Misalnya saya punya statement A itu B misalnya. Jadi kayak ada bahas ya. Saya punya statement A itu B. Terus ada orang yang melontarkan, salah statement kamu itu. Saya bela diri. Itu dinamakan dengan jadal. Gitu. Nah, miro itu adalah perbuatan si ini ya tadi tuh. Ngedebat orang. Gitu. Tetapi dalam artian dia sendiri nggak tahu apa yang benar. Itu dinamakan dengan miro. Gitu. Berarti jadal itu kita membela diri. Membela dirinya dalam artian kita membela diri karena kita memang mau meninggikan diri sendiri. Itu dinamakan dengan jadal. Maka tadi saya katakan jadal dan miro itu sama. Hanya saja sudut pandang yang berbeda. Itu tidak diperkenankan. Kecuali, ada bahasa kecuali kalau misalnya jadal dan miroknya itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Seperti itu. Kalau misalnya jadal dan miroknya itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, maka kita nggak peduli itu berasal dari siapa. Gitu. Kita nggak peduli itu tentang apa. Kita nggak peduli dan seterusnya. Karena goal utama kita atau tujuan utama kita itu adalah agar tegaknya kalimatul haq. Maka di dalam munazarah itu sendiri waktu dikatakan apa itu munazarah? Mudafa'atul kalam liyudhiral haq. Kalau tujuannya itu maka itu adalah yang diperkenankan. Nah, sedangkan mirok dan jadal yang dimaksud di sini itu adalah mirok dan jadal kusir, debat kusir kalau bahasa kita. Ada orang ngomong kita nggak tahu itu benar atau enggak, tapi langsung aja kita katakan salah itu. Itu udah masuk ke dalam mirok. Dan kita saat membela itu kita juga nggak tahu ini statement saya benar atau enggak sih kayak itu. Tapi kita kekeh mengatakan itu benar. Seperti itu juga dinamakan dengan jadal. Karena itu memang
dia mempertahankan dakwah atau mempertahankan mudda'a itu tidak berlandaskan statement yang benar atau tidak berlandaskan landasan yang benar. Jelas ya? Oke. Nah, maka kita dihimbau untuk menghindari semua wakal mira wal jadal fa'tamidi. Gitu. Maka kita berpegang teguhlah dengan amar ma'ruf tadi yang di awal. Lanjut. Kita lanjut di dalam bait 126. 136. 136 itu himbauan agar kita itu senantiasa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Menjadi khalifah hilmin tabi'anil haq. Kita mengikut Nabi, itu intinya itu. Kita senantiasa menjadikan Nabi itu sebagai role modelnya kita. Berarti panutan dalam segala sisi. Gitu. Kita senantiasa menjadikan Nabi Muhammad itu adalah panutan kita dari segala sisi. Itu. Maka beliau mengatakan wakun kamakan khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Maka senantiasa kita menjadi sebagaimana para makhluk terpilih. Nah, di antara makhluk terpilih yang paling terpilih itu adalah nabi kita. Setelah itu adalah para nabi. Setelah itu adalah para malaikat. Setelah itu adalah para ulama dan seterusnya. Intinya adalah senantiasa kita jadikan diri kita seperti mereka-mereka ini. Yaitu apa nih? Wakun kamakan. Sebagaimana mereka-mereka. Maka jadilah engkau, Imam Al-Laqani menasihati kita, maka jadilah engkau sebagaimana mereka-mereka para makhluk terpilih ini. Dalam hal apa? Dalam hal bersifat sabar. Halifah hilmin. Lembut sikapnya itu. Halifah hilmin. Lembut sikapnya. Dan tabi'an lil haqqi. Dan senantiasa terus-menerus untuk mengikuti apa yang benar. Gitu. Makanya saat kita katakan apa yang benar, benar al-haq itu apa? Al-haq itu adalah sama dengan shawab. Yaitu apa? Di saat nisbah itu sesuai dengan waqi'. Maka itu yang harus kita perjuangkan. Kalau misalnya kita mendapatkan statement atau mudda'a sesuatu, lalu kita katakan ini sesuai dengan waqi'. Karena saya punya landasan A dan B dan C. Itu yang selalu kita ikuti. Maka dari itu selalu agama kita, ajaran agama kita selalu dilandasi dengan itu. Selalu dilandasi dengan kebenaran. Terus selanjutnya, ini doa beliau ya. Doa beliau saat membuat ini. Ini salah satu doa-doa yang kita katakan mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah itu salah satu buktinya apa? Kita bayangkan. Bait ke 140 dan 141, begitu juga bait awal-awal kemarin saat kita pertemuan awal-awal saat membaca rojak-rojaknya Imam Al-Laqani. Itu udah berapa juta orang yang ngebaca doa itu. Berarti dalam artian apa? Saat udah berapa juta orang yang ngebaca itu, udah berapa juta orang yang mengamini itu. Itu membuktikan bahwasanya doa beliau itu benar-benar mustajab. Itu diamini sama jutaan orang. Gitu. Apa? Hada itu berarti udah selesai. Hada wa arjullaha fil ikhlasi. Berarti beliau sangat mengharapkan kepada Allah. Hada itu berarti sampai di sini apa yang beliau sampaikan, apa yang mau beliau ajarkan di sini, dan beliau mengharap kepada Allah roja. Roja itu berarti pengharapan kepada Allah sembari adanya usaha. Itu namanya adalah roja. Pengharapan kepada Allah fil ikhlas. Ikhlas itu berarti benar-benar murni. Murni dari apa? Murni daripada adanya riya. Fil ikhlasi minar riya'i. Tsummal kholasi. Kholas itu berarti terbebas. Tsumma fil kholasi minar rojim. Terus beliau mengharapkan rojak beliau itu apa? Agar kholas, agar terbebas daripada syaitan yang maha terkutuk. Ar-rojim. Oh, ada lagi ya sebelumnya? Oh iya, lewat di saya. Oh iya, antum ingat. Sebelum kita baca itu tadi ya, berarti kita menyelesaikan ini. 137, males tadi terlewat. Ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Apa itu? Yaitu saat kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti makhluk terbaik. Gitu. Untuk senantiasa mengikuti makhluk terbaik itu apa? Siapa itu? Fakullu khairin fittiba'i man salaf. Maka segala kebaikan itu apabila kita mengikuti generasi salaf. Salaf itu selalu nanti diambil kepada saat Nabi mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Saat beliau mengatakan fase terbaik, masa terbaik itu adalah masa Nabi. Nah, masa Nabi itu kan berarti mencakup Nabi dan para sahabat.
Itu berarti itu adalah kurun terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, berarti orang-orang yang melalui setelah sahabat, yaitu tabi'in. Beliau menyebutkannya 2 kali. Tsummal ladzina yalunahum, berarti tabi'ut tabi'in. Maka generasi Nabi dan sahabat, setelah itu generasi salaf, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in dianggap sebagai generasi salaf. Itu dianggap sebagai generasi emasnya umat. Nah, maka segala kebaikan itu adalah yang mengikuti salaf. Dan keempat, imam madhab kita itu masuk ke dalam generasi salaf. Gitu. Maka gimana mau dikatakan kembali kepada salaf kalau nggak ikut kepada madhab gitu. Kalau dikatakan kita nggak ikut kepada apa, kita ikut kepada madhab berarti nggak kembali kepada salaf. Justru di saat kita bermadhab itu kita sedang kembali kepada salaf gitu. Kita ikut kepada Imam Syafi'i misalnya, beliau generasi salaf. Apalagi Imam Hanafi, jelas banget generasi salafnya. Imam Maliki dan juga Imam Hambali itu generasi salaf semua. Maka dengan bermazhab sama dengan kita kembali kepada salaf. Gitu. Maka beliau mengatakan itu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Wa kullu syarrin. Beliau mengatakan dan semua keburukan fi ibtida'i man khalaf. Itu apabila orang mengikuti ibtida'. Ibtida' itu bid'ahnya orang-orang khalaf. Tetapi tetap kholaf yang dimaksud di sini adalah kholaf yang berbuat keburukan, kholaf yang berbuat bid'ah, kholaf yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. Terus wa kullu hajjin lin nabi qad rojah. Segala petunjuk itu yang paling kuat adalah petunjuk yang langsung dari Nabi. Itu yang dikatakan kita langsung mengikuti dari Nabi. Kenapa? Karena petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling kuat itu adalah yang paling Nabi. Fama ubiha if'al. Apa yang Nabi perbolehkan? Nah, perbolehkan ini maksudnya adalah koridornya imma ibahah, imma nadab, imma wajib. Karena itu nanti qadrul musyarak antara wujub, nadab dan ibahah itu adalah izin. Izin itu maksudnya adalah boleh gitu. Sedangkan kalau misalnya qadrul musyarak antara wujub dan nadab itu adalah adanya tolak. Kayak itu. Bedanya yang satu tolak jazim, yang satu tolak ghairi jazim. Qadrul musyarak antara 3 itu adalah izin. Maksudnya apa? Mubah, boleh. Nah, berarti masuk koridor itu. Apapun yang diperbolehkan sama Nabi, if'al. Maka lakukan. Gitu. Wada' malam yubah. Adapun yang tidak diperbolehkan sama Nabi, maka tinggalkan. Terus beliau mengatakan apa? Fatabi as-salihah mimman salaf. Maka senantiasa kita ikuti orang-orang salaf. Wajanibil bid'ata mimman khalaf. Itu sama. Ini bait yang sama seperti bait 2 bait sebelumnya, yaitu bait ke 137. Maka hindarilah bid'ah orang-orang khalaf. Tentu bid'ah orang-orang khalaf itu maksudnya apa? Maksudnya orang-orang khalaf yang melakukan kebid'ahan, orang-orang khalaf yang melakukan kesesatan. Oke, baru ya kita masuk di doa terakhir ya. Oke, tadi selesai kita hada wa arjullah fil ikhlasi minar riya'i tsummal khalasi minar rajim. Itu adalah doa beliau mengharap agar terhindar daripada ar-rajim, yaitu syaitan ar-rajim. Tsumma nafsi wal hawa. Beliau mengharap terhindar daripada nafsu, hawa nafsu, hawa dan nafsu gitu masa. Nafsi wal hawa dan nafsu. Faman yamil liha ula qad ghawa. Beliau sama mengatakan seperti itu. Orang yang condong kepada haula, apa itu haula? Kepada rajim, kepada syaitan, atau kepada nafsu, atau kepada hawa, qad ghawa. Ghawa itu maksudnya apa? Benar-benar telah sesat, telah berpaling daripada apa yang semestinya kita lakukan. Terus beliau menyampaikan yang terakhir kalinya, hadza wa abdullah ayyam nahana. Itu berarti senantiasa diberikan mihnah, diberikan hujjah gitu, diberikan hujjah yang kuat gitu. Inda su'ali mutlaqan hujjatana gitu. Berarti senantiasa diberikan pemahaman, diberikan kekuatan hujjah. Inda su'ali mutlaqan, di saat mendapatkan pertanyaan soal yang dimaksud di sini nanti banyak. Imma soal yang dimaksud itu adalah soal dunia ataupun soal di alam kubur. Senantiasa kita itu selalu diberikan minhah. Minhah itu kan maksudnya adalah pemberian. Gitu. Di saat kita mendapatkan soal mutlakon. Mutlak itu berarti imma di dalam dunia, soal-soal yang mendatangkan fitnah ataupun di dalam kubur. Dan yang paling utama itu adalah soal-soal di dalam kubur. Karena soal di dalam kubur itu yang menjawab adalah keimanan kita. Mutlakon hujjatan. Tsumma sholatu wassalamu daimu ala nabi da'buhul marahim. Itu adalah salawat beliau yaitu kepada Nabi yang dimana kebiasaannya da'bun Nabi itu adalah al-marahim. Itu apa? Kasih sayang. Maka di saat kita menyebarkan Islam, menyebarkan agama, maka selalu sebarkan dengan
kasih sayang karena itu adalah da'bun Nabi. Itu Nabi itu selalu penuh kasih sayang. Maka jangan heran kalau misalnya kita melihat dari kalam seorang dai kok nggak ada sayang-sayangnya gitu, keras selalu. Berarti dia nggak melihat Nabi dari sisi kasih sayangnya gitu. Sedangkan masih begitu banyak para ulama yang memang menyampaikan itu dengan lisan rahmah, dengan lisan kasih sayang. Jangankan kepada para para muti ya, orang yang taat, kepada asi sekalipun dengan lisan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Seperti itu. Siapa itu Nabi kita Muhammadin wa ali wa itratihi. Itratu adalah keluarga-keluarganya, umat-umatnya. Wa tabi'in linahji min ummatihi. Gitu. Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya, nahjunnya gitu. Daripada umatnya. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa